Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Yang Mulia Shu hendak merebut buku kehidupan dan kematian Youdu karena ingin menguasai Youdu. Ada pula pertempuran Kinmu dengan Yang Mulia Langxian yang menyebabkan kematian Yang Mulia Langxian. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Penguasa bumi meninggal, mati di tangan Kinmu dan Yang Mulia Ling. Dia mati diam-diam begitu saja. Dao Agung Youdu juga runtuh dan menghilang. Yang Mulia Surgawi Anda meletakkan buku kehidupan dan kematian di tangannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah dunia Youdu. Penguasa bumi. Air mata Qin Fengqing jatuh ke buku kehidupan dan kematian yang sempurna. Buku emas itu berkilau dan bersinar menembus air mata. Cahaya berangsur-angsur keluar dari air mata, dan itu seperti cahaya yang melewati kristal, membias ke segala arah dan mengalir terus-menerus. Qin Fengqing sangat marah dan membuang buku kehidupan dan kematian. Apa gunanya kain pencuci kaki ini? Kembalikan aku, penguasa bumi. Buku kehidupan dan kematian melayang di udara, dan buku itu terbuka. Itu semakin besar, dan dalam sekejap, cahaya keemasan menutupi kepalanya. Cahaya keemasan masih terus meluas. Pada saat itu, Yang Mulia Shu telah mengikuti sungai surgawi menuju Youdu. Dia mengangkat kepalanya secara tidak sengaja dan melihat layar cahaya keemasan terbentang dari kepala penguasa bumi. Itu semakin luas, dan segera menutupi dunia yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan. Sungai Styx juga terputus oleh cahaya keemasan. Air sungai Styx yang deras mengalir ke penghalang cahaya keemasan dan mengalir di dalamnya. Yang Mulia Shu bingung. Luasnya Youdu hampir sama dengan seluruh alam semesta. Dimanapun ada kematian, di situ pasti ada Youdu. Bahkan istana leluhur tumpang tindih dengan Youdu. Hanya beberapa dunia yang mencegah Youdu turun, seperti Suandu, Yin Surgawi, dan Surga Celestial. Pada saat ini, kecepatan perluasan layar cahaya keemasan tidak terbayangkan. Itu mencakup hampir seluruh dunia dan memutuskan hubungan antara mereka dan Youdu. Apakah penguasa bumi sudah gila? Mata Yang Mulia Shu berbinar. Apakah dia sudah memutuskan untuk menyeret semua makhluk hidup di dunia untuk mati bersamanya? Dia memang sudah gila dan mulai membantai sembarangan. Namun, ini adalah penguasa bumi, ini adalah jalan iblis yang sebenarnya. Ki iblis dimuntahkan dari tubuhnya dan mewarnai sungai dunia bawah menjadi hitam. Dia berkata sambil tersenyum, kamu selalu berpura-pura tidak memihak, berpura-pura tidak memihak, bertindak seolah-olah kamu tidak memihak dan tidak egois. Namun, aku adalah putrimu, jadi kenapa aku tidak tahu apa itu jalan iblis? Sekarang kamu akhirnya mengungkapkan sifat aslimu. Di belakangnya, kekosongan terbelah, dan wajah besar Adipati Surga menembus langit. Dia membungkuk dan melihat ke atas. Raja Dewa Leluhur berdiri di tengah alis Adipati Surga, dan Ki Iblis bertabrakan dengan Dewa Ki Suandu, saling menghancurkan. Hal ini menyebabkan lingkungan sekitar Adipati Surga dipenuhi dengan api yang diciptakan oleh kehancuran, menutupi langit. Yang Mulia Shu, penguasa bumi ingin membantai semua makhluk hidup. Jika dia membunuh mereka semua, siapa yang akan kita kuasai? Teriak Raja Dewa Leluhur. Biarkan dia membunuh. Yang Mulia Shu melambaikan lengan bajunya dan mencibir. Semakin banyak dia membunuh, semakin sedikit usaha yang kita lakukan. Bahkan jika dia menghancurkan seluruh dunia, terus kenapa? Dia tidak akan pernah lolos dari kematian. Raja Dewa Leluhur mengerutkan kening. Yang Mulia Shu berkata dengan dingin, jika hal terburuk menjadi lebih buruk, kita dapat menciptakan surga baru dan menciptakan kumpulan makhluk hidup dan dewa baru yang patuh. Tiba-tiba, pipinya menjadi basah, dan air matanya mengalir di pipinya. Mereka melayang di udara dan berubah menjadi api iblis. Mengapa aku menangis? Yang Mulia Shu bergumam, saya hanya meneteskan air mata sekali dalam hidup saya, dan itu terjadi ketika saya masih muda dan bodoh. Sejak saat itu, saya tidak pernah meneteskan air mata lagi. Dia melihat air mata api iblis yang melayang di udara dan sedikit linglung. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Saat ini, sebuah nama muncul di buku kehidupan dan kematian yang mencakup seluruh dunia Youdu. Bumi. Yang Mulia Shu melihat nama ini dengan ekspresi bingung dan bergumam, siapakah Bumi? Kata, Bumi, di buku kehidupan dan kematian berangsur-angsur meredup, dan sebuah gambar muncul di permukaan harta karun Youdu. Itu adalah era yang sangat kuno dan biadab. Pada zaman purba, ada sekelompok raksasa di dunia. Mereka adalah pendahulu dari para ahli penciptaan, dan pada saat itu, mereka belum menjadi ahli penciptaan. Mereka tinggal di tanah istana leluhur, bodoh. Mereka tidak tahu apa itu kematian. Hingga suatu saat, seseorang bernama Bumi meninggal. Pada saat ini, para raksasa hutan belantara yang bodoh akhirnya mengerti apa arti kematian. Mereka mengepung raksasa yang mati ini, berdoa dan mempersembahkan korban. Api unggun menyinari langit yang gelap dan melelehkan tanah, mengubah bebatuan gunung dan tanah menjadi lahar. Magma dan sungai surgawi mengalir bersama,
dan para raksasa kuno mempersembahkan korban kepada mayat bumi, berdoa agar kematian menghindari mereka. Mereka memasang rakit dan menempatkan bumi di sungai surgawi, mengamatinya mengalir di sepanjang sungai surgawi dan sungai magma. Sungai surgawi mengalir, dan dao besar dunia berangsur-angsur berubah. Sungai surgawi ini menjadi hitam pekat, dan dipenuhi dengan sifat iblis. Itu dipenuhi dengan ketakutan akan kematian para raksasa. Suara mendesing. Sungai surgawi dan sungai lava tiba-tiba jatuh ke dimensi alternatif yang sedang terbentuk. Rakit kayu terbakar, dan mayat di bumi berubah menjadi abu. Lava itu berputar di sekitar mayatnya, membentuk dua tanduk besar. Tubuh jasmaninya digantikan oleh lahar, dan jiwanya terbakar menjadi abu. Dao Agung Youdu digabungkan dengan jiwanya yang hancur untuk membentuk 3 jiwa baru. Tubuh jasmaninya dipenuhi dengan kekuatan Dao besar Youdu, dan tubuhnya bertambah besar. Youdu juga berkembang pesat. Jalan iblis mengubahnya menjadi dewa berkepala banteng, berbadan harimau, dan berbadan manusia. Sungai surgawi mengalir ke depan dan menjelma menjadi sungai hantu, menjadi cambuk panjang di tangannya. Youdu telah mengubahnya menjadi dewa bawaan yang mengendalikan kematian. Dia membawa kehendak Youdu dan menguasai dunia Youdu. Perintah Dao Agung Youdu adalah perintahnya, dan kehendak Dao Agung Youdu adalah kehendaknya. Dia akan menggunakan perintah Youdu untuk menguasai dunia orang mati, melaksanakan kehendak Youdu, tidak memihak. Dewa kuno kedua lahir, dan penguasa bumi lahir. Saat para raksasa melihat ke langit, ada Suandu di langit. Saat raksasa pertama mati, ada Youdu. Adapun penguasa bumi, dia adalah dewa yang lahir dari kematian. Adegan di buku kehidupan dan kematian melintas dengan cepat, dan nama kedua muncul. Nama ketiga muncul, dan tiba-tiba, banyak sekali nama muncul di buku kehidupan dan kematian. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya yang sangat hidup melintas. Itulah nama makhluk hidup yang telah mati sejak zaman purba hingga sekarang. Jumlah orang mati ini begitu banyak sehingga membuat mata terpesona dan menyilaukan mata. Mereka menghilang bahkan sebelum mereka sempat melihatnya. Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Shu merasa bingung. Tiba-tiba, semua nama di buku kehidupan dan kematian lenyap, hanya menyisakan satu nama. Qin Fengqing. Penguasa bumi kecil Qin Fengqing. Hati Yang Mulia Shu sedikit bergetar, dan dia melihat nama ini menjadi lebih besar. Secara bertahap mengisi seluruh buku kehidupan dan kematian, dan nama itu menghilang, memperlihatkan sosok Qin Fengqing yang menangis. Pada saat ini, Yang Mulia Shu dan Raja Dewa Leluhur melihat Qin Fengqing berdiri di tengah telapak tangan roh primordial Yang Mulia Surgawi. Penguasa bumi berada tepat di depannya, tetapi pada saat ini, tubuh jasmani penguasa bumi yang sangat besar benar-benar retak. Magma tersebut merebus lava di tubuhnya hingga mengambang, dan lava yang tidak bisa dihancurkan menjadi lunak. Magma tersebut adalah darah penghitung bumi, dan pada saat ini, darah mengalir keluar dari tubuh penguasa bumi seperti pembuluh darah yang meledak. Tidak hanya itu, tanduk penguasa bumi yang sangat besar mulai runtuh, dan dunia kematian yang membentuk tanduk tersebut runtuh dan meleleh, jatuh dari langit. Qin Fengqing menangis lebih keras. Namun, Youdu Devil Dao yang meluap dari tubuh penguasa bumi menembus ke dalam tubuhnya, seolah-olah Youdu Devil Dao telah menemukan wadah baru. Tidak bagus, Yang Mulia Shu berteriak, penguasa bumi sudah mati. Di Youdu, di bawah buku kehidupan dan kematian, Qin Fengqing seperti anak kecil yang tak berdaya, matanya penuh air mata. Dao Agung Youdu mengikuti cahaya buku kehidupan dan kematian dan meninggalkan tubuh penguasa bumi yang tak tertandingi. Itu mengalir ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya secara bertahap tumbuh. Sama seperti penguasa bumi di masa lalu, lava berubah menjadi 2 tanduk di kepalanya. Itu adalah sepasang tanduk yang sudah lama membuatnya iri. Dia diam-diam mengintip penguasa bumi lebih dari sekali dan memeriksa tanduknya. Dengan jari di mulutnya, dia berfantasi memiliki sepasang tanduk yang megah. Dia bahkan pernah mengintip Yang Mulia Shu sebelumnya. Dia iri pada Yang Mulia Shu karena memiliki sepasang tanduk panjang dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memilikinya. Sekarang, dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mewarisi warisan penguasa bumi dan memiliki 2 tanduknya sendiri. Tidak hanya itu, sungai Styx mengalir keluar dari buku kehidupan dan kematian dan mengalir melalui telapak tangannya. Dia merasakan sungai Styx telah menjadi senjatanya, cambuknya yang panjang. Tubuh jasmani penguasa bumi runtuh, dan dao besar Youdu mengalir ke tubuhnya. Namun, dia tidak merasakan kegembiraan apapun, hanya kesedihan yang mendalam. Aku tidak menginginkannya. Segera, telapak tangan roh primordial Yang Mulia utusan maut tidak dapat mengangkatnya. Qin Fengqing berkembang pesat, melampaui kendalinya. Dia bukan lagi bayi yang gemuk, dan dia dengan cepat tumbuh menjadi remaja. Namun, tanduk tubuh jasmani penguasa bumi juga hancur hingga ke akar-akarnya, dan kepala penguasa bumi juga hampir hancur. Qin Mu dan Yang Mulia Ling berjalan keluar dari mata vertikal di jantung alis penguasa bumi dan menatap Qin Fengqing, yang semakin tinggi. Kakak sudah dewasa. Tatapan Qin Mu rumit. Dia ingin tertawa, tapi dia tidak bisa menahan air matanya.
Dia berpikir dalam hati, aku ingin kamu selamanya murni, selamanya seperti bayi yang belum tumbuh besar, tanpa beban dan rasa khawatir. Namun, saya tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa melindungimu agar tidak bahagia dan riang di dunia yang menyedihkan ini, jadi aku hanya bisa membiarkanmu menyadari kekejamannya dan membiarkanmu tumbuh dengan cepat. Saya dapat melindungi Anda dan orang yang Anda cintai. Dia berkata kepada Yang Mulia Ling, tubuh jasmani penguasa bumi akan runtuh, kita harus bergegas ke penguasa bumi. Ada Ah Chou, penguasa bumi, dan adipati surga di sana. Saat dia mengatakan itu, cambuk sungai dunia bawah tiba-tiba menyapu seluruh tubuhnya dan melingkari dirinya. Qin Mu terikat erat oleh sungai hantu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berputar saat dia ditarik ke depan Qin Fengqing. Saudaraku, dengarkan aku. Saat Qin Mu mengatakan itu, dia mendengar Qin Fengqing meraung dengan marah, adik. Tinju yang seperti gunung menghantam tubuh Qin Mu dan mengirimnya terbang. Sebelum dia bisa terbang jauh, cambuk sungai dunia bawah sudah melilitnya lagi. Aku akan menghajarmu sampai mati, saudara nakal. Qin Fengqing berlari dan meninju Qin Mu lagi. Qin Mu batuk darah dan terbang mundur. Dia kemudian ditangkap dan ditarik ke arah Qin Fengqing. Tanduk Qin Fengqing terbakar habis-habisan, dan kekuatan seni Dewa Dao Agungnya menjadi lebih kuat. Dia tidak kalah dengan putra surga Yin pada awalnya, dan sekarang kemampuannya telah meningkat pesat. Tinjunya jatuh, dan Qin Mu tiba-tiba mengangkat tangannya untuk dengan lembut memblokir tinju Qin Fengqing. Saudara laki-laki. Qin Mu mengangkat kepalanya, dan kesadarannya bergetar. Aku bisa menghidupkan kembali penguasa bumi. Qin Fengqing terkejut dan senang. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh yang keras saat sebuah telapak tangan menghantam buku kehidupan dan kematian yang menutupi Youdu. Kekuatan ini sangat menakutkan, dan itu benar-benar mendistorsi buku kehidupan dan kematian yang menyelimuti Youdu, memutuskan dao besar Youdu yang mengalir menuju Qin Fengqing. Telapak tangan itu menghantam buku kehidupan dan kematian, dan kekuatan dahsyatnya hampir merobek harta karun Youdu. Yang Mulia Utusan Maut mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Cahaya iblis dari roh primordialnya membuatnya merasa seperti terbakar. Di luar Youdu, Yang Mulia Shu sangat marah. Di belakangnya, istana surgawi tampak membentuk surga surgawi. Ada juga 26 ruang tahta yang melindungi surga celestial. Dengan serangan kedua, dia berencana menghapus jejak di buku kehidupan dan kematian dan mengambilnya sendiri. Namun, dia jelas tidak tahu bahwa tidak ada jejak apapun di buku kehidupan dan kematian. Sebaliknya, Dao Agung Youdu secara otomatis memilih pemiliknya, dan orang yang mengendalikan harta itu tidak perlu memasang jejak apapun. Jika itu adalah pemilik yang dipilih oleh buku kehidupan dan kematian, merek apapun tidak perlu mengaktifkan semua kekuatan buku kehidupan dan kematian. Namun, buku kehidupan dan kematian memilih pemiliknya, sama seperti Yang Mulia Utusan Maut menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk menguji Qin Mu dan Qin Fengqing. Qin Mu bisa melawan sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian, sehingga dia bisa melepaskan sebagian dari kekuatannya. Qin Fengqing tidak tergerak oleh sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian, sehingga buku kehidupan dan kematian memilih dia sebagai tuannya. Dia juga bisa mengeluarkan semua kemampuan buku kehidupan dan kematian. Yang Mulia Shu tidak mengetahui hal ini, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengambil harta karun itu. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun dia bisa menggunakan kekuatan sihirnya yang kuat untuk merebut buku kehidupan dan kematian, sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi berkah atau bencana. Kemungkinan besar sifat iblisnya dirangsang oleh buku kehidupan dan kematian, dan dia menjadi iblis yang tidak peduli dengan keluarganya. Dia tidak mengendalikan buku kehidupan dan kematian. Di belakangnya, Raja Dewa Leluhur mengendalikan tubuh jasmani Adipati Surga, dan wajah besarnya menutupi langit, siap menyerang Youdu kapan saja. Menyerang Youdu tidak mudah baginya. Dao Surgawi Suandu dan Dao Besar Youdu bentrok, dan meninggalkan Suandu akan melemahkan kekuatan tubuh jasmani Adipati Surga dan kekuatan Dao Surgawi. Namun, jika Yang Mulia Shu menyerap Dao Besar Youdu dan mengendalikannya, tekanan untuk menyerang Youdu akan jauh lebih kecil. Pada saat ini, Raja Dewa Leluhur mengerutkan kening. Dia masih belum bisa menerima kematian penguasa bumi. Mengapa penguasa bumi mati dengan tenang? Seberapa sulitkah membunuh Adipati Surga dalam pertempuran Suandu? 10 Yang Mulia Surgawi semuanya tergerak, dan para dewa kuno Taiji membantu. Namun, membunuh Adipati Surga membutuhkan banyak usaha. Tentara surgawi yang tak terhitung jumlahnya tewas, dan banyak Yang Mulia Surgawi yang berpartisipasi dalam pertempuran terluka. Baru setelah itu mereka membunuh Adipati Surga. Meskipun Yang Mulia dari surga jauh lebih kuat sekarang, tidak mudah untuk membunuh penguasa bumi yang setenar Adipati Surga. Kecuali Yang Mulia Hao dan Primordium Agung, yang telah mencapai Dao dengan kekuatan mereka sendiri, mengambil tindakan. Selain itu, Yang Mulia Hao tidak hanya ingin membunuh penguasa bumi, dia juga ingin mengepung kaisar pendiri Qin Yi, Yang Mulia Ling, dan Yang Mulia Yue. Namun, yang mengejutkan Raja Dewa Leluhur, penguasa bumi mati begitu saja.
Mereka sudah mempersiapkannya begitu lama, apakah semuanya sia-sia? Siapa yang membunuh hitungan bumi? Mengapa penguasa bumi mati secara diam-diam? Impian Yang Mulia Shu adalah membunuh penguasa bumi dan menjadi penguasa bumi sendiri. Ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, tidak heran dia kehilangan ketenangannya, pikir Raja Dewa Leluhur dalam hati. Tiba-tiba, roh primordial Yang Mulia Utusan Maut bangkit dan melewati buku kehidupan dan kematian untuk menyambut Yang Mulia Shu. Raja Dewa Leluhur tertawa keras, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit di atas Youdu. Bintang-bintang bergelantungan gemilang di langit, menyebarkan kegelapan Youdu. Tubuh jasmani Adipati Surga turun untuk menghalangi Yang Mulia Surgawi. Raja Suci yang baik hati, setara dengan surga, apakah kamu telah membunuh penguasa bumi? Raja Dewa Leluhur memuji, penguasa bumi memelihara seekor harimau untuk menimbulkan masalah. Saya tidak menyangka bahwa alih-alih jatuh ke tangan putrinya, Yang Mulia Shu, saya akan jatuh ke tangan Anda. Saya mengagumi ketegasan Anda. Sekarang ada beberapa lowongan untuk 10 Yang Mulia Surgawi, Kaisar Haotian, saya menantikannya. Anda harus menyerah kepada surga surgawi. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut adalah penguasa Youdu Devil Dao, dan Raja Dewa Leluhur adalah penguasa Suandu Heavenly Dao. Suandu dan Youdu seperti api dan air, dan kedua Dao besar itu sama. Saat keduanya bertabrakan, mereka merasa telah bertemu musuh bebuyutan. Dao besar di tubuh mereka mendidih dan bergemuruh, mendesak mereka untuk melenyapkan lawan dan membasmi Dao besar mereka. Yang Mulia, meskipun Anda memiliki roh primordial terkuat, kemampuan Anda sudah ketinggalan zaman. Raja Dewa Leluhur berteriak dan mengeksekusi tubuh jasmani Adipati Surga. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menyatu ke dalam tubuh Adipati Surga. 35 istana surgawi di belakang kepala Adipati Surga membentuk surga surgawi yang sangat besar, dan kekuatan-kekuatan sihirnya mendekati puncak Adipati Surga. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan pertempuran sebenarnya dari surga surgawi yang agung. Ketika Adipati Surga jatuh, roh primordial Yang Mulia Utusan Maut terlempar kembali. Roh primordialnya tidak kalah dengan dewa-dewa kuno seperti Adipati Surga dan penguasa bumi, namun tubuh jasmaninya jauh lebih rendah. Dengan tubuh jasmani Adipati Surga dan kekuatan sihir Raja Dewa Leluhur, bahkan roh primordialnya tidak dapat bertahan melawannya. Secara khusus, Raja Dewa Leluhur telah menerima manfaat besar dari Istana Leluhur dan membangun 30 ruang tahta, membuatnya semakin tidak berdaya untuk melawan. Meskipun Yang Mulia Surgawi Utusan Maut telah menyerap banyak pengetahuan tentang reformasi perdamaian abadi, Raja Dewa Leluhur juga memiliki reinkarnasi dalam perdamaian abadi. Dalam hal seni dewa, Raja Dewa Leluhur tidak kalah dengan dia. Pada saat ini, penguasa bumi sudah mati, dan Dao besar Youdu melemah. Dia telah memilih master baru, dan dia tidak memiliki keuntungan di Youdu. Dengan bantuan Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia Shu mampu melepaskan kekuatan penuhnya dan segera menekan kekuatan buku kehidupan dan kematian. Buku kehidupan dan kematian menjadi lebih kecil, dan segera kembali ke ukuran normalnya. Saat dia hendak mengambil buku kehidupan dan kematian ke tangannya, dia tiba-tiba mendengar suara sitar. Terdengar suara gemerincing, dan jarak antara dia dan buku kehidupan dan kematian semakin jauh. Antara dia dan buku kehidupan dan kematian, sepertinya ada ruang yang berkembang tanpa batas, sehingga mustahil baginya untuk mengambil buku kehidupan dan kematian. Yang Mulia Yue. Yang Mulia Shu memandang ke arah sumber suara dan melihat seorang wanita duduk di kehampaan, memetik senar seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Yang Mulia Shu mendengus dingin, dan roh primordialnya muncul. Dia bergegas maju sambil bersiul dan mengambil buku kehidupan dan kematian. Namun, suara sitar tiba-tiba menjadi ceria dan ringan. Ruang menjadi besar dan kecil karena suara sitar. Itu panjang dan pendek, tumpang tindih dan melompat-lompat. Yang Mulia Shu merasakan bahaya. Nada sitar Yang Mulia Yuhe seperti bilah ruang yang tak terhitung jumlahnya yang menebas roh primordialnya, merusaknya dan hampir menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Api! Yang Mulia Shu berteriak dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, lapisan ruang di belakang Yang Mulia Yue terdistorsi. Lingkaran api Dao berputar-putar di angkasa, membentuk 28 tingkat alam Dao surgawi, mencegah nada sitar menembus api Dao yang terdistorsi. Yang Mulia Huo muncul di belakang Yang Mulia Yue, dan 28 api Dao yang berputar berubah menjadi roda api oval yang mengikat Yang Mulia Yue di dalamnya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan terentang dari kekosongan ke-35 dan menarik Yang Mulia Yue ke dalam kekosongan ke-35 untuk melarikan diri dari api Dao. Roda api Dao berputar dan memusnahkan segalanya. Namun, Yang Mulia Yue telah melarikan diri terlebih dahulu, menyebabkan serangan Yang Mulia Huo meleset. Yang Mulia Huo tiba-tiba berbalik dan melihat seorang wanita yang dingin dan tidak ceria di depannya. Mata vertikal di dahinya terbuka, memperlihatkan batu ilahi primordium agung. Cahaya dari batu suci meledak, dan Yang Mulia Huo merasakan cahaya seputih salju menyelimuti dirinya. Ketika cahaya memudar,
dia melihat dirinya kembali ke pertemuan kolam giok 1 juta tahun yang lalu. Dia berada di pavilion berliku lambat dan melihat Yang Mulia Hao, Putra Surga Yin, dan Yang Mulia Yu. Dia melihat Putra Surga Yin tiba-tiba bergerak, menggunakan Dao Youdu untuk menyegel roh primordial Yang Mulia Yu. Hampir pada saat yang sama, serangan Yang Mulia Hao mendarat di Yang Mulia Yu. Mereka berdua bekerja sama untuk membunuh Yang Mulia Yu yang tak berdaya di pavilion berliku lambat. Tubuh Yang Mulia Huo tiba-tiba bergetar. Kakak Yu, aku ingin membalas dendam pada Kakak Yu dan membunuh musuhku. Tidak, ini adalah ilusi Lang Hu. Tiba-tiba, Yang Mulia Hao berbalik dan tampak melihatnya. Wajahnya menjadi dingin ketika dia berteriak, berlutut. Lutut Yang Mulia Huo menjadi lemah, dan dia berlutut di tanah. Dia kemudian mendengar musik sitar Yang Mulia Yue dan menyadari. Ini adalah ilusi. Raja ilahi dari penguasa ciptaan ingin menghancurkan hati Dao saya dengan ilusi kesadarannya. Dia meremehkanku. Seluruh pertemuan kolam giok tiba-tiba terbakar, dan semuanya dibakar oleh api Dao seperti lukisan yang terbakar. Yang Mulia Huo melompat dan hendak menyerang Lang Hu ketika pemandangan di sekitarnya berubah. Dia melihat surga Han surgawi yang terbakar. Dia melihat dirinya yang lain menyerang Yang Mulia Yun dengan Yang Mulia Hao, Lang Xuan, Raja Dewa Leluhur, Ming Fang Yu, dan Yang Mulia Gong. Dia melihat telapak tangannya menusuk dada Yang Mulia Yun dan berkata kepadanya dengan air mata mengalir di wajahnya, Yun, kamu harusnya mengerti aku, kan? Nada sitar Yang Mulia Yue terdengar lagi. Yang Mulia Huo mendengus dengan marah. Api Dao miliknya membakar dan menghancurkan segalanya. Namun, lapisan ilusi pertama lenyap, dan dia muncul di lapisan lain. Dia pergi untuk membunuh Kaisar Cahaya, dan Kaisar Cahaya umat manusia telah memimpin pasukannya untuk menyerang langit surgawi dan langit berbintang di luar gerbang surgawi selatan dari surga surgawi. Yang Mulia Huo secara pribadi memimpin pasukannya untuk menekannya, tetapi dia tidak bisa menang setelah pertempuran yang panjang. Yang Mulia Hao maju ke depan, dan Yang Mulia Huo melihat dirinya yang lain membungkuk kepada Yang Mulia Hao. Dia mengungkapkan senyuman yang menyanjung. Bukannya saya tidak kompeten, hanya saja seni dewa ciptaan orang ini telah dikembangkan hingga tubuh jasmaninya tidak dapat dihancurkan. Namun, ketika saya melawannya, saya menyadari bahwa ada tempat yang tidak dapat dia kembangkan, dan itulah roh primordialnya. Saya jamin Putra Surga Yin bahwa saya dapat membunuh orang ini. Ekspresi Yang Mulia Huo muram. Tidak peduli ilusi macam apa itu, semuanya hancur. Suara sitarnya merdu. Ada adegan dia membunuh Yang Mulia Yue di lapisan ilusi berikutnya. Ada adegan dia menaklukkan Kaisar Pendiri. Ada adegan dia mencoba membunuh Lan Yutian di Sungai Surgawi, dan ada juga adegan dia memperbudak suku manusia Surgawi Selatan. Yang Mulia Huo bahkan tidak melihat. Dia menggunakan kekuatan sihirnya yang melimpah untuk menghancurkan semua ilusi dan akhirnya melihat Lang Hu. Tanpa penjelasan apapun, dia menyerang. Kekuatan sihirnya jauh melebihi kekuatan Lang Hu. Meskipun dia adalah ahli penciptaan dengan tubuh jasmani yang kuat, kesadarannya adalah yang terkuat di dunia. Dengan kematian Grand Emperor dan kehancuran Gong Yun, kesadarannya tidak ada bandingannya. Namun, kekuatan sihirnya jauh lebih rendah daripada Yang Mulia Huo. Kekuatan sihir Yang Mulia Huo adalah yang kedua setelah Yang Mulia Hao dan Primordium Agung. Ekspresi Lang Hu berubah drastis saat dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Dengan suara gemuruh yang keras, ki dan darah Yang Mulia Huo berfluktuasi, dan dia menunjukkan ekspresi keheranan. Kekuatan sihir Lang Hu tidak kalah dengan miliknya. Dia menyerang tanpa ragu-ragu, api daunnya berkobar saat dia menyerang dengan kejam. Lang Hu, yang berada di seberangnya, juga menggunakan segala jenis seni dewa untuk berhadapan langsung dengannya. Seni dan jalur surgawinya sangat rumit. Keduanya terluka. Tiba-tiba, hati Yang Mulia Huo bergetar. Lang Hu, yang berada di seberangnya, sepertinya memikirkan sesuatu. Keduanya berkata serempak, 3 kamar di jembatan Void. Di ruang ke-35 Youdu, Yang Mulia Yue duduk di ruang kosong, memetik senar sitarnya. Tatapannya tertuju pada 10 jarinya, dan Lang Hu berdiri di belakangnya. Kesadaran di tengah alisnya meledak. 3 ruangan di ujung jembatan Void di tanah kekosongan besar awalnya dibangun bersama oleh Yang Mulia Yue dan para pemimpin serta tetua dari para ahli ras penciptaan. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu pernah terjebak di sana, nyaris tidak bisa bertahan. Pada saat yang sama, di langit di atas istana leluhur, Yang Mulia Hao bangkit dan mengungkapkan ekspresi bingung. Tatapannya menembus Youdu istana leluhur dan berjalan turun dari surga. Di bawah pohon dunia, Kaisar Pendiri bangkit, dan pakaiannya berkibar saat dia berjalan keluar dari tanah suci 100.000 pegunungan. Kekosongan di atas istana leluhur awalnya tidak terlihat, tetapi pada saat ini, lapisan kekosongan tampak jelas. Istana leluhur tidak lagi sepi seperti dulu. Banyak ras di surga, dunia, dan dunia telah bermigrasi ke istana leluhur untuk menetap dan berkembang. Meskipun istana leluhur sangat luas dan kota-kota yang tersebar tidak terlalu mencolok di istana leluhur, namun masih cukup banyak makhluk hidup di istana leluhur. Saat ini,
makhluk hidup di istana leluhur mengangkat kepala dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Lapisan kekosongan sangat jelas, dan ada sebanyak 36 lapisan. Dalam kekosongan ke-36, dua langit agung muncul. Pohon dao subur dan menghijau, bersinar terang bersama pohon dunia di kejauhan. Dua langit agung yang menyeluruh, dua pohon dao, dan dua bunga dao. Masing-masing dari mereka memiliki runing dao sendiri. Salah satu langit agung yang menyeluruh mengeluarkan kekuatan tak terbatas. Begitu muncul, semua orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan hati dan dewa mereka. Gunung-gunung ini menekan tubuh dan jiwa mereka, membuat mereka membungkuk dan berlutut. Rune dao dari surga agung lainnya seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan yang menebas para dewa di dalam hati mereka dan menyapu gunung-gunung di tubuh mereka. Kedua langit agung itu bergerak dengan cepat, saling mendekat. Tak lama kemudian, kedua langit agung itu saling mendekat. Mereka berputar dan bertabrakan, dan pada saat mereka bertabrakan, kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Namun, makhluk hidup di istana leluhur tidak dapat merasakan kekuatan ini. Ini karena ketika dua Great Overarching Skies bertabrakan, sangat sulit bagi kekuatan mereka untuk menyebar dari Ultimate Void. Kekosongan tertinggi akan menyebabkan kekuatan seni Dewa Langit Agung terus melemah selama proses transmisi. Ketika tiba waktunya untuk meninggalkan Ultimate Void, ia harus melalui penurunan 35 kekosongan, sehingga tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada istana leluhur. Namun, dalam bentrokan langit agung yang menyeluruh, jalur, keterampilan, dan seni dewa yang ditampilkan memukau makhluk hidup di istana leluhur. Mereka merasa sulit untuk memahaminya, tetapi mereka dapat melihat segala macam keajaiban darinya. Setiap orang dapat melihat hal-hal yang berbeda, tetapi tidak seorang pun dapat melihat semua keajaiban surga yang maha agung. Jalannya tidak ada habisnya, jalannya tidak ada habisnya. Di dua dunia besar yang menyeluruh, Yang Mulia Hao melihat Kaisar Pendiri, dan Kaisar Pendiri juga melihatnya. Keduanya berdiri di puncak, saling berhadapan dari jauh. Melangkah ke arah kami dan bunuh penguasa bumi dan Qin Yi. Rencanamu memang tidak terduga, membuatku lengah. Yang Mulia Hao mengungkapkan ekspresi kekaguman dan berkata dari jauh, namun, semua ini tidak ada gunanya di hadapan kekuatan absolut. Kalian sudah kalah. Dia tidak melihat ke arah pendiri Kaisar dan hanya melihat di antara dua gunung. Apa yang dilihatnya bukanlah di antara dua gunung itu, melainkan Youdu yang tumpang tindih dengan istana leluhur. Di Youdu, Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu telah merasakan metode Yang Mulia Yue dan Lang Hu. Mereka berdua telah merasakan seni Dewa Yue dan Lang Hu di 3 ruangan di ujung jembatan Void. Kali ini, mereka bahkan lebih mengenalnya. Di sisi lain, Yang Mulia Surgawi Utusan Maut juga dirugikan dalam pertempuran dengan Raja Dewa Leluhur. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Yang Mulia Hao memandang Youdu, dan di Youdu, buku kehidupan dan kematian kembali stabil. Itu menyerap Youdu Great Dao dari penguasa bumi dan mengembalikannya ke Qin Feng King. Sementara itu, Qin Mu membawa Yang Mulia Ling dan turun dengan cepat menuju Jade Lock Pass. 11 Yang Mulia Surgawi, Yang Mulia Gong, Yang Mulia Hong, wanita surgawi Qiang, Shi Qiluo, dan wanita surgawi yang telah meninggal dan tidak ada lagi. Yang disebut 10 Yang Mulia Surgawi hanya tersisa bersama Yang Mulia Surgawi Hao, Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia Lang, Yang Mulia Shu, dan Kaisar Langit Taichu. Kaisar Pendiri dengan jelas mengatakan, sedangkan bagi kami, selain saya, ada Yang Mulia Yun, Yue, Ling, Anda, Mu, dan Lang Hu yang telah mencapai Dao. Dalam hal jumlah, kami lebih unggul. Selain itu, Yang Mulia Yu juga bersama kami. Yang Mulia Hao, Anda harus merasa takut. Yang Mulia Hao melambaikan tangannya, dan platform awan muncul, mengambang di antara dua gunung. Dia datang ke platform awan, dan di atasnya ada meja batu dan 2 sajadah. Yang Mulia Hao duduk di bantal di sebelah kiri dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Pendiri, saya pernah mendengar bahwa ketika Anda bertemu Yang Mulia Yu dan saya di pertemuan kolam giok, Anda mengatakan bahwa jika Yang Mulia Yu menjadi Kaisar, Anda akan menjadi rakyatnya. Jika saya menjadi Kaisar, Anda akan berjuang untuk mendapatkan supremasi melawan saya. Kaisar Pendiri menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan kalimat ini. Saya dapat melihat bahwa Anda keras kepala dan berpendapat sendiri di kolam giok. Jika Anda menjadi seorang Kaisar, saya akan setara dengan Anda, memanfaatkan tren umum dunia dan mengumpulkan hati rakyat. Saya masih tidak tahu siapa yang akan menang. Kalau begitu, kenapa kamu tidak berani duduk di hadapanku? Yang Mulia Hao tersenyum. Pendiri Kaisar berjalan mendekat dan duduk di seberangnya. Yang Mulia Hao menyeduh teh, dan Kaisar Pendiri menyalakan api untuknya. Ketika air terbuka, Yang Mulia Hao melemparkan tunas daun hijau yang lembut. Mereka berdua duduk dan menyaksikan daun lembut bertunas perlahan di air. Mereka berdua mengendus aroma teh. Yang Mulia Hao menuangkan teh untuk Kaisar Pendiri, dan Kaisar Pendiri membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa pihakmu telah melampaui surga dalam hal jumlah yang mulia, tapi itu sebenarnya kesalahan besar.
Yang Mulia Hao menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan diam-diam menunggu suhu air turun. Dia tersenyum dan berkata, Lang Hu adalah ahli penciptaan, dan kekuatan sihirnya sedikit rendah. Dia jauh lebih rendah daripada Yang Mulia Surgawi manapun di surga surgawi. Yang Mulia Surgawi Anda lebih kuat dari roh primordial dan lebih lemah dari tubuh jasmani. Yang Mulia Surgawi Yue menghabiskan 40.000 tahun dan tertunda karena luka daonya, jadi dia tetap mengasingkan diri. 40.000 tahun ini adalah waktu ketika seni dan jalur ilahi, keterampilan, dan keterampilan dari surga surgawi agung dilepaskan. Dia melewatkannya, dan kekuatan sihirnya jauh lebih rendah dari Yang Mulia Surgawi lainnya. Hanya Yun, Ling, dan Mu yang merupakan ancaman bagi surga celestial. Dia mengangkat cangkirnya, dan Kaisar Pendiri pun mengangkat cangkirnya sebagai balasannya. Adapun Yang Mulia Yun dan dua lainnya, mereka masing-masing memiliki kekurangannya sendiri. Yang Mulia Hao meminum tehnya, meletakkan cangkir tehnya, dan berkata, Yang Mulia Yun mengandalkan warisan Kaisar Agung, jadi sulit untuk mengatakan seberapa besar kekuatannya yang bisa dia keluarkan. Jika dia bisa mengalahkan Tai Chu dan Raja Dewa Leluhur, kalian masih punya ruang untuk bermanuver. Sayangnya, kalian tidak bisa. Yang Mulia Yun pergi ke pohon dunia untuk menyelesaikan masalahnya. Dia menyajikan teh Kaisar Pendiri dan melanjutkan, Yang Mulia Ling juga tidak bisa melakukannya. Kekuatan jalur, keterampilan, dan keterampilan Yang Mulia Ling memang sangat menakutkan. Dia membunuh Grand Emperor dan sangat menakjubkan. Bahkan jika saya terkena pukulannya, kultivasi saya mungkin hancur dan saya mungkin mati total. Namun, kemampuannya yang lain terlalu lemah, dan metode bertarungnya terlalu lemah. Dia tidak bisa mendekati saya atau Yang Mulia Surgawi lainnya. Selama saya menyingkirkan Yang Mulia Yue, dia akan sia-sia. Ia tersenyum dan berkata, Yang Mulia Huo akan menyingkirkan Yang Mulia Yue untukku. Adapun Yang Mulia Ling, aku tidak bisa membunuhnya. Aku khawatir tak seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Namun, meskipun kita tidak bisa, bukan berarti Tuan Muda Istana Miluo tidak bisa. Jantung pendiri Kaisar melonjak, dan dia meminum tehnya tanpa suara. Sedangkan Yang Mulia Mu, dia benar-benar lawan yang menakutkan. Ketika Yang Mulia Hao menyebut Qin Mu, dia tidak bisa tidak memujinya. Membunuh penguasa bumi sebelum kita, rencana ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu buat. Pemikiranmu terlalu normal. Kamu mengerahkan pasukanmu, strategimu, dan taktikmu lurus dan jujur. Tidak ada kejahatan sama sekali. Rencana ini hanya bisa dipikirkan oleh orang-orang dengan pemikiran abnormal seperti Yang Mulia Mu. Itu di luar dugaanku. Ia meminum tehnya dan berkata, Yang Mulia Gong sudah mati. Yang Mulia Mu yang membunuh Gong Yang Mulia berarti bahwa kemampuannya berada di atas Gong Yang Mulia. Kecepatan peningkatannya juga di luar dugaanku. Namun, kemampuan Yang Mulia Gong awalnya berada di urutan terbawah dari 10 Yang Mulia. Sejak dia terluka oleh pedang Dao Mu, hati Daonya tidak lagi lengkap. Wajar jika dia mati di tangan Yang Mulia Mu. Kakakku Lang Xuan bisa mengalahkannya. Pendiri Kaisar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lang Xuan sudah mati. Apakah Lang Xuan tahu bahwa kamu menggunakan Yang Mulia Mu untuk menyingkirkannya? Yang Mulia Hao tertawa keras dan memainkan cangkir tehnya. Dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, aku sudah bersiap untuk mempersiapkan kematian yang bermartabat bagi kalian semua. Aku ingin kalian semua mengorbankan dirimu dan menjadi persembahan korban bagi Tuan Muda untuk diturunkan. Namun, pemikiran Yang Mulia Mu tidak normal dan mengacaukan rencanaku. Namun, ini juga bagus. Tuan Muda tidak bisa turun, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Dia berkata dengan santai, ayahku, Tai Chu, pergi untuk membunuh Yang Mulia Yun, dan aku menghalangimu. Yang Mulia utusan maut mati di tangan Raja Dewa Leluhur, dan Putra Youdu, Qin Fengqing, mati di tangan Yang Mulia Shu. Yang Mulia Yue mati di tangan Yang Mulia Huo, dan Raja Ilahi Lang Hu ditangkap oleh dewa-dewa kuno Tai Chi. Saat aku menjadi kaisar di masa depan, dia akan cocok menjadi istana utamaku. Adapun Ling, dia tidak akan berguna dalam pertempuran ini. Aku akan mengambil senjata Tuan Muda untuk membunuhnya dan mengorbankannya kepada Tuan Muda. Tatapan pendiri Kaisar mendarat di wajahnya, dan itu seperti dua pedang tajam yang menusuk jantung Daonya. Yang Mulia Hao tidak keberatan. Ada juga Yang Mulia Mu. Setelah dia membunuh saudaraku Lang Xuan, aku secara pribadi akan menguburkannya. Benar, ada juga Yang Mulia Yu. Dia tersenyum. Dia ada di bawah pohon dunia. Setelah kamu mati, aku akan pergi ke sana dan ngobrol dengannya. Pendiri Kaisar mengangkat cangkir tehnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak takut menjadi Tai Yi? Tai Yi? Yang Mulia Hao tertawa keras. Tai Yi jatuh ke alam semesta prasejarah dan ditangkap serta ditindas oleh Tuan Muda Istana Miluo sejak lama. Tai Yi di bawah pohon dunia hanyalah seorang penipu. Dia mungkin Yang Mulia Mu yang menyamar. Dia tidak normal, dan dia suka mengambil risiko. Apakah kamu masih ingin teh? Pendiri Kaisar berkata dengan dingin, tidak perlu. Yang Mulia Hao menghela nafas. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Qin Ye, kamu sangat luar biasa. Hanya saja kamu terlalu sombong dan telah berkultivasi dalam waktu yang terlalu singkat, memaksamu untuk hanya mengolah satu istana surgawi untuk mengejarku. Kamu harus fokus pada mengolah alam Dao, menyebabkan kamu jauh lebih rendah dariku dalam hal kekuatan sihir bahkan ketika kamu mencapai Dao. Kamu terlalu tidak sabar.
2 langit surgawi muncul di belakang kepalanya, berubah menjadi 10.000 roda surga. Satu sisi gelap, sedangkan sisi lainnya terang. Di belakang pendiri kaisar, hanya satu istana surgawi yang muncul. Ibu kota Giok tidak memiliki Numino Sky Hall, jadi istana celestialnya belum lengkap. Numino Sky Hall miliknya telah diputus olehnya, dan Numino Sky Realm serta Emperor Estron Realm miliknya telah lenyap. Saya setengah dewa, dan saya juga setengah manusia. Suara lain datang dari Myriad Dao Heavenly Wahel milik Yang Mulia Hao. Murid kaisar pendiri berkontraksi, dan dia melihat roda surgawi segudang Dao yang gelap tiba-tiba terbelah menjadi 35 istana celestial untuk membentuk surga celestial yang sangat besar. Yang Mulia Hao lainnya berjalan keluar dan melayang pergi. Kaisar pendiri, tunggu di sini dan tangani tubuh setengah dewaku. Lihat aku mengirim Yang Mulia Mu dalam perjalanannya. Yang Mulia Hao pergi, dan jurang reruntuhan akhir muncul. Itu membelah Youdu, dan tubuhnya menghilang ke dalam Youdu. Di depan kaisar pendiri, Yang Mulia Hao masih duduk di sana, tersenyum padanya. Kaisar pendiri mengumpulkan daunnya menjadi pedang dan menusuk ke depan. Yang Mulia Hao, yang berada di seberangnya, tertawa keras. 10.000 roda surgawi mendarat di antara keduanya. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu merobek seni dewa Yang Mulia Yue dan Lang Hu dan melompat keluar. Yang Mulia Yue dan Lang Hu hendak mengeksekusi seni surgawi mereka lagi ketika meja pasir Taiji tiba-tiba muncul. Pasir bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bidang bintang Taiji yang memisahkan Yang Mulia Yue dan Lang Hu. Sementara itu di pengadilan leluhur, tanah suci Gunung Hitam. Yang Mulia Yun tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, pertempuran Youdu telah dimulai. Saudara Yu, saya tidak bisa belajar lagi. Tubuhnya terangkat ke udara, dan langit di atas pohon dunia terbelah. 36 ruang kosong muncul, dan kesadarannya, surga agung yang menyeluruh muncul untuk membimbing tubuh jasmaninya. Saat tubuh jasmaninya hendak mendarat di surga agung, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Menemukanmu. Yang Mulia Yun, apakah pedang Kaisar Taichu milikku masih berguna? Hati Yang Mulia Yun tenggelam. Orang yang paling sering menatapnya mungkin adalah Taichu. Karena kekurangannya sendiri, Grand Emperor menggunakan pedang Kaisar Taichu sebagai fondasinya. Dia menggunakan pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao. Dalam pertempuran surga kesadaran agung yang menyeluruh, Grand Emperor meninggal, dan Yang Mulia Yun mengambil kesempatan untuk mengendalikan pedang Kaisar Primordium Agung dan menakut-nakuti Yang Mulia Hao. Pedang Kaisar menjadi senjata sucinya. Pedang Kaisar ini adalah harta karun yang menyertai Taichu. Ketika Taichu keluar dari cangkangnya, ia ditangkap oleh Grand Emperor. Keinginannya terhadap pedang Kaisar selalu menjadi obsesi Taichu. Saat sosok Yang Mulia Yun bergegas menuju surga kesadaran agung yang menyeluruh, langit surgawi Grand Qi menabraknya. Yang Mulia Yun hampir kehilangan keseimbangan. Untungnya, pohon Dao miliknya tidak rusak seperti milik Grand Emperor. Sebaliknya, itu adalah pohon Dao lengkap yang mampu menahannya. Akar pohon Dao menari-nari di udara dan menusuk punggungnya. Seketika, kesadaran yang melonjak membanjiri dari akar untuk memperkuat tubuh jasmaninya. Di dalam tubuh Yang Mulia Yun, embrio roh terbuka dan berevolusi menjadi tanah istana leluhur. Galaksi melonjak ke langit dan berubah menjadi Suandu. Sungai surgawi menembus langit dan terbang dari laut dengan anggun, menembus Suandu. Sungai surgawi ini mengalir dari Suandu dan berputar mengelilingi 4 kutub alam semesta, membentuk harta ilahi dari 4 kutub. Harta karun ilahi dari 4 kutub terbuka satu demi satu. Selanjutnya, Yuandu terbuka, dan sungai surgawi mengalir melalui langit di atas Yuandu. Mengalir ke Youdu dan berubah menjadi sungai hantu, membuka Youdu. Sungai hantu mengalir dari Youdu ke reruntuhan akhir, membukanya. Kekuatan sihirnya masih jauh lebih rendah daripada mereka yang telah mencapai kesuksesan besar dalam sistem surga seperti Taichu. Taichu muncul di bawah pohon Dao dari satu ki surga yang menyeluruh. Ketika dia memandangnya dan merasa bahwa Yang Mulia Yun telah meningkatkan kekuatan tubuh jasmaninya berkali-kali dalam waktu singkat, mau tak mau dia mengungkapkan ekspresi persetujuan. Yun, kamu adalah Yang Mulia Surgawi yang aku berikan. Saat itu, aku adalah orang yang menginstruksikan kamu untuk turun ke batas bawah dan mendirikan surga Han Surgawi di Yuandu. Aku bahkan menganugerahkanmu sebagai Kaisar Langit dari makhluk hidup pasca surgawi. Taichu menghela nafas dengan sedih. Bagaimana caramu membalas budiku? Kamu berkolusi dengan Yang Mulia Hao dan menggunakan jebakan kecantikan untuk merayuku, menyebabkan aku kehilangan posisiku sebagai Kaisar Langit. Yun, aku telah memperlakukanmu dengan baik. Aku menyadari bahwa kamu mempunyai ambisi untuk berjuang demi dunia, jadi aku merawatmu, tetapi kamu mengkhianatiku lagi. Apakah semua manusia begitu tidak bisa dipercaya? Yang Mulia Yun dengan panik mengerahkan kekuatan pohon Dao di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya pedang melintas. Pedang Kaisar Taichu mendarat di tangannya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia memerintahkan saya untuk turun ke batas bawah untuk mendirikan surga Han Surgawi dan memerintah makhluk hidup pasca surgawi. Dia kemudian memerintahkan Yang Mulia Hao untuk turun ke batas bawah untuk mendirikan surga naga surgawi. Dia ingin menabur perselisihan di antara kami dan membiarkan kami bertengkar.
Niat Yang Mulia adalah untuk melihat setengah dewa dan makhluk hidup pasca surgawi berkembang dan kekuasaan para dewa kuno hilang. Karena itu, dia ingin kami saling membunuh untuk melemahkan kekuatan kami. Saat itu, saya menyadari bahwa jika kami ingin menggulingkan dewa-dewa kuno, kami harus membunuh Yang Mulia terlebih dahulu. Jika Yang Mulia tidak mati, para dewa kuno pasti akan menguasai dunia selamanya, dan dunia akan selamanya gelap. Itulah sebabnya kamu bergabung dengan Yang Mulia Hao dan mengendalikan aliansi surga. Untuk meminjam kekuatan setengah dewa untuk membunuhku, kamu tidak punya pilihan selain memberinya setengah dari kekuatan aliansi surga. Taichu menghela nafas dan berkata, namun dia mengambil alih aliansi surga perlahan-lahan. Yang Mulia Yun, setelah Anda menggulingkan saya, apakah Anda menyesalinya? Aliansi surga Anda menjadi aliansi surga dari Yang Mulia Hao dan 10 Yang Mulia surgawi lainnya. Setelah Anda menggulingkan pemerintahan para dewa kuno, ada setengah dewa yang terus menguasai dunia. Kalian manusia dan makhluk hidup setelah permulaan masih merupakan pengorbanan, tidak dapat lepas dari nasib diperbudak dan dikorbankan. Anda menggulingkan saya tidak ada bedanya dengan Anda tidak menggulingkanku. Yang Mulia Yun juga menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada perbedaan. Dulu tidak ada harapan, tapi sekarang ada harapan. Ini adalah perbedaan terbesar. Grand Primordium tertawa keras dan menjentikkan lengan bajunya. Harapan? Sungguh sebuah kata yang singkat dan ironis. Yang Mulia Yun, mengapa kamu peduli terhadap para dewa manusia yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk hidup pasca surgawi yang telah dibantai berkali-kali selama jutaan tahun terakhir? Kamu menyebut mereka harapan? Kamu menyebut bencana Nagahan, bencana cahaya merah, bencana kaisar tinggi, bencana kaisar pendiri, dan harapan bencana perdamaian abadi? Makhluk hidup pasca surgawi bagaikan daun bawang yang diiris, satu demi satu. Apakah ini milikmu apa yang disebut harapan? Yang Mulia Yun surgawi menjentikan pedang Kaisar Taichu dengan jarinya, dan suara pedang yang jernih dan merdu menggugah hati orang-orang. Bagaimana ini bukan harapan? Yang Mulia, saat itu, kita tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Selama era Dragon Han, hanya ada beberapa praktisi alam tahta Kaisar yang kuat setelah permulaan. Selama era Cahaya Merah, Kaisar Cahaya bisa membunuh jalan keluar dari gerbang surgawi selatan. Selama era Kaisar Tinggi, Yang Mulia Ling mengguncang fondasi surga celestial. Selama era pendiri Kaisar, Desa Riang membuat 10 Yang Mulia surgawi tidak dapat makan atau tidur dengan tenang. Selama era perdamaian abadi, Yang Mulia, kita sudah bisa menyaingi surga surgawi. Tatapan Taichu tertuju pada pedang Kaisar di tangannya, dan dia berkata dengan santai, kalian makhluk hidup pasca langit benar-benar serangga. Tidak peduli bagaimana aku membunuhmu, aku tidak bisa membunuhmu. Sebaliknya, kamu hidup kembali lagi, menjadi lebih kuat. Namun, kamu tidak memiliki kesempatan lagi. Dia memeriksa surga kesadaran agung yang menyeluruh dan menghela nafas dengan sedih. Dao Taichu dipisahkan menjadi satu ki dan kesadaran. Taichu menjadi Dao dan berubah menjadi surga awal tertinggi yang menyeluruh, yang dipisahkan menjadi satu ki dan surga kesadaran tertinggi yang menyeluruh. Saya perlu menggunakan kematian Anda untuk mencapai Dao Taichu. Mata vertikal di tengah alisnya perlahan terbuka, memperlihatkan batu asal Taichu yang berkilau dan cemerlang. Batu asal ini hilang setengahnya, dan dia tersenyum. Setelah kamu mati, 2 langit agung akan menyatu, dan aku akan menjadi Taichu yang sebenarnya. Yang Mulia, saya juga. Yang Mulia Yun tersenyum, dan mata vertikal di tengah alisnya perlahan terbuka untuk memperlihatkan sepotong batu asal Taichu. Dia berkata sambil tersenyum, jika Yang Mulia mati di tanganku, saya dapat meminjam Taichu Ki Yang Mulia untuk mencapai Taichu Dao. Yang Mulia memiliki tubuh jasmani Taichu, dan saya memiliki pedang Kaisar Taichu. Masih belum diketahui siapa yang akan menang. Mata Taichu berkontraksi. Batu asal Taichu di jantung alis Yang Mulia Yun adalah batu asal Taichu yang telah dia cari dengan susah payah. Saat itu, tubuh Grand Emperor telah hancur di lautan kekacauan yang terbentuk akibat tambang. Batu mentah itu telah jatuh ke laut, dan Yang Mulia pergi mencarinya. Namun, belum ada yang menemukannya. Taichu telah memasuki laut kekacauan lebih dari sekali untuk mencari batu asal. Namun, batu asal sepertinya telah menumbuhkan sayap dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak tahu bahwa batu asal telah diperoleh oleh Su Shenghua. Su Shenghua telah membawanya ke tanah suci pegunungan 100.000 dan memahami Dao Taichu bersama Lan Yutian. Keduanya memperoleh keuntungan besar. Belum lama ini, Yang Mulia Yun datang ke tanah suci Gunung Hitam untuk mencari pengetahuan, dan Lan Yutian memberinya sistem budidaya baru. Su Shenghua mengetahui bahwa dia telah memperoleh surga kesadaran agung Grand Emperor, jadi dia memberinya batu asal Taichu, yang memungkinkannya mengendalikan kekuatan surga kesadaran agung yang menyeluruh. Yang Mulia Yun menanam batu asal ini di jantung alisnya. Dengan batu asal ini, lebih mudah baginya untuk memobilisasi surga kesadaran agung yang menyeluruh. Dia dapat dengan mudah memobilisasi kekuatan pohon Dao dari surga yang menyeluruh.
Saya khawatir Yang Mulia tidak tahu mengapa Yang Mulia Mu menginginkan saya pergi ke Tanah Suci 100.000 pegunungan suci. Saya belajar banyak darinya. Selain sistem budidaya baru, saya juga mendapatkan batu asal ini. Yang lebih penting lagi, Kaisar pendiri Qin Yi juga berada di Pegunungan Hitam. Yang Mulia Yun menggerakkan pedang Kaisar Taichu, dan ekspresinya serius. Dia menatap ujung pedangnya. Selama era Dragon Han, selain menyamar sebagai Yang Mulia Mu, aku juga menyamar sebagai Kaisar pendiri. Selama tahun pertama era Dragon Han, aku melihat sekilas dan memahami jalur, keterampilan, dan seni dewa mereka dari pertempuran mereka. Aku mampu dengan sempurna meniru jalur, keterampilan, dan seni dewa mereka, membuatnya tampak nyata. Di Tanah Suci Pegunungan Hitam, dengan Kaisar pendiri, orang nomor 1 dalam Dao Pedang, yang secara pribadi membimbingku, kekuatan pedang Kaisar Taichu di tanganku mungkin melampaui milikmu imajinasi Yang Mulia. Yang Mulia Yun mengayunkan pedangnya, dan ujung pedang Taichu mengarah ke bawah. Di belakangnya, Ki Ungu memenuhi langit, mewarnai surga kesadaran agung yang menyeluruh seolah-olah terbuat dari batu giok ungu. Kekuatan pedang Dao yang sangat tajam keluar dari tubuhnya, tidak bisa dihancurkan. Di dunia langit surgawi yang menyeluruh, lapisan-lapisan langit jalur pedang tiba-tiba menyebar, membentuk posisi bertahan. Pada saat yang sama, langit yang dibentuk oleh jalur kesadaran menyatu dengan surga dari jalur pedang, menutupi kekurangannya dalam jalur pedang. Saat kedua langit bergabung, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Yang Mulia, mohon. Pedang Kaisar Taichu bergerak di tangan Yang Mulia Yun, dan Dao yang deras mungkin meledak darinya. Keterampilan pedangnya berbeda dari Qin Mu dan Kaisar pendiri. Dao pedang Kaisar pendiri tidak ada bandingannya, dan keterampilan pedangnya membawa Dao-nya. Saat dia bergerak, itu adalah 36 langit yang megah. Langit pedang Dao-nya bahkan telah membuat kepala desa, mantan dewa pedang perdamaian abadi, terpesona, mengubahnya menjadi iblis di dalam hatinya. Keterampilan pedang Qin Mu memiliki lebih banyak variasi, dan dia dikenal sebagai keterampilan pedang nomor 1 dalam sejuta tahun. Dia bahkan telah memasuki jalur itu dengan seni dewa, dan keterampilan pedangnya adalah seni dewa. Keterampilan pedangnya dipenuhi dengan kesengsaraan. Di sisi lain, keterampilan pedang Yang Mulia Yun telah mengambil jalan yang berbeda. Keterampilan pedangnya sederhana dan tanpa hiasan, dan transformasinya tidak secepat Qin Mu. Mereka tidak semegah Kaisar pendiri, namun mereka memiliki kekuatan Kaisar tertinggi. Kekuatan Kaisar semacam ini berasal dari era Naga Han. Dia telah menjadi Kaisar surgawi manusia dari surga surgawi Han selama ratusan ribu tahun. Dia telah berkuasa lebih lama dari Taichu. Tidak hanya itu, pada masa pemerintahannya, dia telah membunuh Taichu, dan membunuh penguasa zaman primordial, Kaisar Agung, di kekosongan besar. Dia memutuskan kekuasaan para dewa kuno. Keterampilan pedangnya memiliki kekuatan untuk membunuh dua makhluk besar, memberikan keterampilan pedangnya kekuatan dewa yang dapat meratakan segalanya. Kekaguman yang dia rasakan saat memegang pedangnya bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Langit kuno Taichu. Inilah kekuatannya, kekuatannya. Taichu memasang ekspresi muram. Dia mengeluarkan pedang Kaisar yang dia tempa untuk menghadapi gerakan pedang Yang Mulia Yun. Saat keduanya bentrok, Taichu langsung merasa bahwa kekuatan Kaisarnya tidak dapat melawan dan ditekan olehnya. Namun, kelemahan Yang Mulia Yun juga sangat jelas. Kekuatan sihirnya jauh lebih rendah daripada miliknya. Langit surgawi yang besar muncul di belakang kepala Taichu. Aula langit numinous yang diberikan Tuan Muda ketiga kepadanya bersinar terang, menyebabkan kekuatan sihirnya meningkat secara eksponensial. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia ditekan dengan paksa. Di Ultimate Point, dua Great Overarching Skies bertabrakan. Di langit di atas istana leluhur, ada juga dua langit besar yang saling bertautan. Di dua dunia, Yang Mulia Hao dan Kaisar pendiri duduk saling berhadapan di atas panggung tanpa bangun. Keduanya duduk di tanah, dan Kaisar pendiri menghunuskan pedangnya dan menikam ke arah Yang Mulia Hao. Roda surgawi Myriad Dao di belakang kepala Yang Mulia Hao melewatinya dan berdiri di antara mereka. Roda surga 10.000 Dao berputar, dan 58 ruang singgasana dan 36 istana surgawi berputar terus-menerus di roda surga, mengganggu Dao besar kandung dalam pedang Kaisar pendiri. Pedang pendiri Kaisar bergema 36 kali berturut-turut. Seruan pedang pertama meledak dengan pedang pemadam surga Kaisar tertinggi, yang berubah menjadi surga Kaisar tertinggi. Pedang kedua meledak dengan pedang setara surga kecerahan tertinggi, yang meledak dengan surga kecerahan tertinggi. Setelah 36 pedang menangis, pedang besar Dao pedang surga yang menyeluruh menembus roda surgawi Myriad Dao. Pada saat yang sama, roda surgawi Myriad Dao berputar. Setiap kali berputar, suara Dao yang sangat tebal akan meledak, dan roda surgawi Myriad Dao akan muncul di depan. 10.000 roda surgawi berputar 28 kali, dan 28 roda surgawi tumpang tindih dan melonjak ke depan, menggabungkan Kaisar pendiri ke dalamnya. 28 surga di alam Dao. Ranah Dao-nya lebih rendah daripada Kaisar pendiri,
dan roda surgawi segudang Dao juga merupakan ki bawaan. Itu belum mencapai tingkat ekstrim dari ki bawaan, tetapi roda surgawi ini dibentuk oleh surga surgawi agung miliknya. Kekuatan yang terkandung di dalam surga surgawi yang sempurna terlalu kuat. Hanya 28 langit saja yang cukup untuk mencetak kekosongan tertinggi. Mereka berdua menyelesaikan teknik sure kill mereka hampir pada saat yang sama, tapi di saat yang sama, mereka juga menderita teknik sure kill dari pihak lain. Pendiri Kaisar bangkit, dan dia melihat istana surgawi dan ruang tahta berputar di sekelilingnya tanpa henti. Mereka berubah menjadi cincin melingkar besar yang berputar kencang dan menghancurkannya. Yang Mulia Hao melihat pohon Dao muncul di depannya, dan ekspresinya sedikit berubah. Jika bukan karena aula cakrawala ungu Tuan Muda keempat, aku pasti tidak akan mampu memblokir pedangmu. Sayang sekali. Di belakang kepalanya, penampakan aula cakrawala ungu tampak bertemu dengan pohon Dao yang dibentuk oleh pedang terakhir Kaisar pendiri. Tanpa dukungan Lang Hu, Yang Mulia Yue segera terkena kekosongan ke-35. Kekuatan dari kehampaan menyerang, mengubah tubuh jasmani dan roh primordialnya menjadi tidak berwujud. Tubuh jasmaninya menjadi sangat rata, membentang ke segala arah. Namun, Yang Mulia Yue mengeksekusi kitab suci kekosongan ekstrim, dan tubuh jasmani serta roh primordialnya segera pulih. Tekniknya disebut Extreme Void. Ekstrim adalah dua ekstrim. Yang satu sangat besar dan yang lainnya sangat kecil. Namun, kekosongan tersebut mewakili ciri lain dari tekniknya. Tubuh jasmani Yang Mulia Huo perlahan bangkit dan bertambah besar. 35 ruang kosong melilit Yang Mulia Yu dan berubah menjadi cincin ruang api Dao di belakang kepalanya. Tanpa bantuan Lang Hu, dia langsung jatuh ke dalam kendali Yang Mulia Huo. Pada saat yang sama, dua dewa kuno Taiji mengangkat telapak tangan mereka, dan galaksi Taiji berputar dan terbentuk, menjebak Lang Hu di dalamnya. Lang Hu segera mengeksekusi kesadarannya, dan seni dewa kesadarannya berubah secara tak terduga. Dia memvisualisasikan semua jenis seni ilahi, termasuk seni ilahi Kinmu dan jalur pedang Kaisar pendiri. Dia memvisualisasikan semuanya dan menyerang dua dewa kuno di luar bintang Taiji. Raja ilahi, tidak perlu bersusah payah. Kedua dewa kuno itu berkata serempak, kesadaranmu Dao belum mencapai puncaknya, jadi tidak bisa mengancam kita. Dao Taiji adalah kutukan bagi visualisasi kesadaranmu. Jika kamu berjuang, kamu akan menderita. Lang Hu berteriak, dan tubuhnya tiba-tiba mengembang, menampakkan wujud sebenarnya dari ahli penciptaan. Dia berdiri tegak di Great Ultimate Galaxy, seperti raksasa yang mengutak-atik bintang dan memegang galaksi. Dia mengungkapkan wujud aslinya, dan kesadarannya menjadi lebih luas dan mendalam. Dia bahkan memvisualisasikan bintang-bintang dan mengganggu Great Ultimate Star Domain. Kedua dewa kuno itu menghela nafas dan mengaktifkan bidang bintang. Kemanapun Dao Taiji lewat, kesadaran seni Dewa Raja Lang Weo memadat, berubah menjadi pasir bintang yang memenuhi langit dan melayang di bidang bintang. Metode serangannya pada jalur kesadaran terutama mengandalkan visualisasi untuk memvisualisasikan materi. Namun, jalur Taiji mengubah semua makhluk hidup dan mengubah struktur materi, sehingga seni dewa kesadarannya bahkan tidak memiliki ruang untuk dilepaskan dan langsung dipatahkan. Alam tertinggi agung menyusut, menekan master ciptaan perempuan dan mengecilkan tubuh jasmaninya. Raja ilahi, permisi. Yang Mulia Hao ingin kami membawamu kembali. Kedua dewa kuno Taichi mengayunkan keempat tangan mereka, dan mereka seperti kain tenun. Mereka menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengikat Lang Hu dengan erat. Galaksi utama besar berangsur-angsur berubah menjadi meja pasir Taiji yang mengikat Lang Hu. Kedua dewa kuno itu melambaikan tangan mereka, dan meja pasir Taiji terbang dan mendarat di belakang kepala mereka. Tepat pada saat ini, sebuah kapal emas tiba-tiba jatuh. Dengan ledakan keras, itu menghancurkan meja pasir Taiji, dan pasir bintang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Kedua dewa kuno itu tercengang dan buru-buru mengeksekusi kekuatan sihir mereka untuk mengumpulkan meja pasir. Mereka berseru, "Yang Muliamu." Setelah kapal emas itu menghancurkan meja pasir, ia membawa Lang Hu keluar. Namun, tidak ada tanda-tanda Kinmu di kapal emas itu. Kedua dewa kuno itu saling memandang dan berkata, "Jika Yang Muliamu ada di kapal, itu tidak akan mudah bagi kami. Kami berjanji kepadanya bahwa kami tidak akan menjadi musuhnya, tetapi karena dia tidak ada di kapal, dia tidak bisa menyalahkan kami." Meja pasir Taiji mengembun sekali lagi dan menyebar, berubah menjadi bidang bintang Taiji, menyulitkan kapal emas untuk bergerak maju. Kedua dewa kuno itu merayapkan ekor ularnya dan mengejar kapal emas itu. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah benda bulat berguling turun dari kapal dan menabrak Great Ultimate Star Domain. Benjolan bundar itu adalah telur besar dari kekacauan primordial, dan bentuknya bulat sempurna. Segala macam pola Dao yang rumit muncul di permukaan telur, dan pola Dao itu muncul dengan dengungan. Seketika, bintang-bintang yang datang dari segala arah terhempas. Kapal emas mengambil kesempatan ini dan segera membawa Lang Hu keluar dari Great Ultimate Galaxy.
Kedua dewa kuno Taiji hendak mengejar ketika suara yang dalam datang dari telur bundar. Rekan Daois, Taishi memberi hormat. Dua dewa kuno, Yin besar dan Yang besar, segera berhenti. Dewi Yin Agung menyelidiki, mungkinkah yang ada di dalam cangkang itu adalah saudara Dao Taishi? Suara Taishi datang dari telur bundar, dan dia terkekeh. Itu memang Taishi. Teman Dao, kalian berdua telah lahir lebih awal, dan aku belum muncul. Secara logika, aku harus memanggilmu Dao bersaudara. Namun, aku lahir lebih awal dari kalian berdua, jadi aku sedikit lebih tidak tahu malu dan memanggilmu teman Dao. Dewa kuno yang berkata, 5 dewa kuno selalu ada, bukan dilahirkan. Tai Yi adalah yang paling awal, Tai Chu adalah yang kedua, Tai Su adalah yang ketiga, dan Tai Shi adalah yang keempat. Kami adalah tua dan muda dari 5 dewa kuno, jadi wajar saja jika kami memanggilmu saudara Dao. Mengapa saudara Dao menghentikan kami? Makhluk di dalam telur berkata, saya menyelamatkan kalian. Saya telah berkultivasi dengan Yang Mulia Mu, dan wawasan saya telah diperluas dari hari ke hari. Saya tidak hanya tahu tentang pertarungan antara Yang Mulia Mu dan alam semesta prasejarah, tetapi saya juga tahu tentang skema alam semesta prasejarah. Tidak apa-apa jika kalian membantu Tai Chu, tetapi mengapa Anda harus membungkuk begitu rendah dan membantu Yang Mulia Hao? Apa gunanya Yang Mulia Hao? Dia berkolusi dengan Tuan Muda prasejarah alam semesta, berencana untuk membuat mereka turun. Ketika saatnya tiba, semua kehidupan akan diperbudak. Kalian tidak akan menjadi lebih baik. Dewi Yin mengerutkan kening dan berkata, saudara Dao, jangan hentikan kami. Kami hanya ingin mencapai Dao, bukan yang lain. Jika saudara Dao menghentikan kami, itu berarti dia menghentikan kami untuk mencapai Dao. Dendam karena menghentikan saya mencapai Dao tidak dapat didamaikan. Omong kosong. Kamu mengutarakan omong kosong. Taishi sangat marah hingga dia tertawa. Kami berlima dilahirkan untuk alam semesta, bukan demi mencapai Dao, tapi untuk melindungi pertumbuhan alam semesta ini. Kalian harus pergi ke tanah suci Black Mountain untuk melihatnya. Tambang manakah di sana yang tidak berisi praktisi kuat prasejarah yang bersiap untuk menyelinap masuk? Ketika orang-orang itu turun, apakah kalian pikir kalian bisa selamat? Bahkan jika kalian mencapai Dao, kalian akan digali dari surga agung yang menyeluruh. Wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, dan dia berkata dengan dingin, Taishi, kami menghormatimu karena dilahirkan lebih awal, jadi kami memanggilmu saudara Dao. Jika tidak, menurut seberapa dini kamu dilahirkan, kamu harus memanggil kami saudara Dao. Jangan pamerkan senioritasmu. Apakah kamu akan menyerah atau tidak hari ini? Taishi sangat marah. Teman Dao Yang, jaga adikmu. Taisu dibunuh oleh Yang Mulia Hao, dan kita adalah satu-satunya 5 dewa kuno yang tersisa. Jika kamu berkolusi dengan Yang Mulia Hao dan Tai Chu, aku akan menjadi satu-satunya yang tersisa dari 5 dewa kuno. Dewi Yin tidak tahan lagi. Galaksi utama besar berubah menjadi galaksi yang menyapu telur tersebut dan menghancurkannya dengan keras. Kamu bahkan belum lahir, dan kamu sudah di sini untuk mendisiplinkan kami. Taishi pusing karena dampaknya, dan dia linglung. Segala macam tanda Dao muncul di luar telurnya, mengguncang galaksi di sekitarnya hingga lepas. Dia berkata dengan marah, Taiji, aku menghormati tekadmu yang besar dan lebih suka keluar dari cangkangmu lebih awal dan mengalami dunia fana untuk mencapai Dao. Aku pikir kalian adalah orang-orang yang berakal sehat, tapi aku tidak menyangka kalian begitu tidak berguna. Belum lagi mencapai Dao, bahkan nyawa kalian tidak bisa diselamatkan. Dewi Yin berkata dengan marah, saudaraku, Taishi adalah orang yang berkepala dingin. Karena dia menghalangi kita di sini, kita tidak akan bisa menjawabnya di depan Yang Mulia Hao dan saudara Dao Taichu. Karena dia terobsesi dan tidak mengerti. Dewa kuno yang ragu-ragu dan berkata dengan sopan, Dao saudara Taishi, kami berlima berada di pihak yang sama. Anda adalah kakak laki-laki kami, tetapi Taichu juga kakak laki-laki kami. Dao saudara, tolong beri jalan. Taishi berkata dengan marah, jika aku tidak mengizinkanmu, apakah kamu masih bisa melintasi mayatku? Kalau begitu, aku hanya bisa melintasi mayatmu. Dewa Yang dan Dewi Yin berpegangan tangan, dan ekor ular mereka terjalin saat mereka mengeksekusi meja pasir Taiji, menyebabkan seluruh bidang bintang mendidih. Rambut Taishi berdiri tegak, dan dia buru-buru keluar dari telur. Dia berkata dengan putus asa, kalian cukup kejam untuk membunuh kakak laki-lakimu. Yang Mulia Mu, kamu tidak memberitahuku bahwa keduanya kejam. Dia berteriak keheranan, dan tiba-tiba dia merasakan kakinya menjadi dingin. Kakinya telah melewati cangkang telur pada suatu saat, dan dia berlari dengan kakinya melawan telur dewa. Serangan Dewi Yin barusan telah memecahkan cangkang telurnya. Dengan tergesa-gesa, kakinya telah membuat 2 lubang besar di kulit telurnya. Aku sudah selesai. Pikiran Taishi menjadi kosong. Saat dia berlari, dia melihat kulit telur di sekelilingnya retak, dan kemudian cahaya Great Ultimate Starfield bersinar dari luar. Suara Taishi di dalam telur terdengar seperti dia akan menangis sambil terus berlari sambil mencoba memperbaiki kulit telurnya. Namun,
Kekuatan yang berasal dari Great Ultimate Star Domain menjadi lebih besar, menyebabkan lebih banyak retakan muncul. Sudah terlambat untuk memperbaikinya. Cairan telurku hampir keluar, dia berteriak. Saat cangkang telurnya pecah, cairan di dalam telur mulai mengalir keluar dari kakinya. Taishi ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyedot semua cairan di kulit telur hingga bersih. Aku tidak bisa menyia-nyiakan satu tetes pun. Dia menahan air matanya dan menjilat cairan telur di sudut mulutnya. Dia mengambil sepotong kulit telur yang jatuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali dan mengangkat kepalanya untuk menelannya. Yang muliamu yang busuk itu telah lama memikirkan tentang kulit telurku. Saya tidak bisa meninggalkan satu pun untuknya. Cangkang telurnya pecah, dan Taishi buru-buru mengambil semua cangkang telur di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dua dewa kuno Taiji bergegas mendekat dengan agresif. Saat mereka menyusulnya, mereka melihat seorang pria gemuk dengan rambut hijau dan wajah kotor. Dia memiliki cincin kulit telur di pinggangnya yang belum terlepas, dan dia memegang setumpuk kulit telur di lengannya saat dia memakannya dengan marah. Karena dia telah menelan cairan primordial di dalam telur, energi yang terkumpul di dalam cairan tersebut tidak dapat dimurnikan sepenuhnya dan hanya dapat disimpan di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, ia telah memakan banyak sekali kulit telur sehingga mengakibatkan tubuhnya menjadi gemuk. Selain itu, ia masih bertambah gemuk, menjadi bulat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun dari segi penampilan, jika dia bisa langsing beberapa kali, dia bisa dibilang pria yang tampan. Namun, dia tidak tega berpisah dengan cairan primordial dan kulit telur Taishi miliknya. Bahkan jika dia tidak bisa mencernanya, dia harus memakannya dengan sekuat tenaga. Taishi sudah terlalu lama mengikuti Yang Muliamu. Dia memang sudah gila, bahkan memakan kulit telurnya sendiri. Dewi Yin tertawa dingin dan dengan kejam menyerang lemak di rok kulit telur. Aku baru saja mendengar banyak logikamu, jadi kupikir kamu sok suci. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu celaka. Dewa yang kuno ragu-ragu sejenak. Jika kita melakukannya, kita hanya bisa melakukannya sampai akhir. Kakak Dao Taishi keras kepala, jadi kami tidak punya pilihan selain membunuhnya. Saat itu, kami bersaudara ingin membantu Yang Muliamu, tetapi dia menolak kami, mengatakan bahwa kami berdua tidak dapat mencapai apapun dan pandai merusak sesuatu. Karena tidak ada kemungkinan bagi kami untuk menjadi teman Dao, kami hanya bisa menjadi lawan. Dia mengeksekusi meja pasir Taiji, dan ekor ular dari dua dewa kuno terjalin saat mereka bekerja sama untuk mendorong meja pasir Taiji hingga batasnya. Suara mendesing. Meja pasir membentuk kekuatan jalinan Yin dan Yang. Itu seperti dua ekor ular tebal yang terjalin dan berputar, menghancurkan segalanya. Si gendut yang memeluk kulit telur itu menjadi bingung, dan kulit telur di pelukannya terbang. Dia mengobrak-abrik kulit telur dan tiba-tiba mengeluarkan cermin perunggu. Dia mengulurkan tangannya untuk meletakkan cermin di belakang kepalanya. Meja pasir Taiji menenggelamkan lemaknya, dan dua dewa kuno Taiji dapat melihatnya dengan jelas. Cermin perunggu di belakang kepala Taishi memancarkan cahaya kabur yang menyinari tubuhnya. Kekuatan meja pasir Taiji benar-benar melewati tubuhnya, tidak mampu melukainya sedikit pun. Kedua dewa kuno Taiji tercengang. Ini adalah harta karun yang menyertai Taishi? Mengapa ini begitu aneh? Cermin itu tidak ditempa dari perunggu, tapi warnanya hijau. Ada banyak pola aneh di bagian belakang cermin, dan ketika cermin bersinar, seni dewa mereka kehilangan kekuatannya. Taishi buru-buru menyingkirkan kulit telur lainnya dan memeluknya, masih mencoba yang terbaik untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Kedua dewa kuno Taiji itu marah sekaligus geli. Mereka berpikir, siapa yang akan merebut kulit telurmu? Mereka bergegas maju, dan tiba-tiba, dewa kuno Taishi berguling dan bergegas menuju mereka. Keduanya menyerang pada saat yang sama, satu dengan seni dewa Yin murni dan yang lainnya dengan seni dewa Yang murni. Mereka memblokir lemak itu dengan kedua tangan. Namun, Taishi melewati seni ilahi mereka. Betapa menakjubkannya seni dewa mereka, namun sepertinya mereka tidak menyentuhnya sama sekali. Dewi Yin menerima pukulan di pipi kirinya, sedangkan dewa yang menerima pukulan di pipi kanannya. Keduanya kaget dan geram. Mereka melihat tangan Taishi membentuk kekuatan tarik-menarik, menyatukannya. Seni dewa yang dia gunakan adalah seni dewa yang dipahami dari jalur Taiji. Menggunakan kemampuan kita untuk menghadapi kita. Kedua dewa kuno itu menjadi marah. Kamu baru mempelajari dasar-dasarnya, namun kamu berani pamer di depan kami. Kamu terlalu meremehkan kami. Tiba-tiba, Taishi mengubah gerakannya, dan Yin Yang Taiji berubah menjadi dao kesederhanaan besar, membuat kedua dewa kuno lengah. Dia menggenggam tangannya, dan ki primordial memenuhi udara. Ia mengelilingi dua dewa kuno dan berubah menjadi kuncup bunga besar. Bunga Taishu tiba-tiba membuka kuncup aslinya. Ini adalah seni ilahi Kinmu, namun dieksekusi oleh lemak ini tanpa hambatan apapun. Seolah-olah dia telah mempraktikannya ribuan kali. Kedua dewa kuno itu berteriak dan mengeksekusi meja pasir Taiji untuk memecahkan kekacauan.
Pemuda bertubuh bulat itu membungkuk pada mereka dan mendorong. Satu ki asal Dao bepergian bersama. Itu juga seni ilahi Kinmu. Kedua dewa kuno Taiji memuntahkan darah dan terbang mundur. Kedua dewa kuno itu hampir terpisah, dan mereka tahu ada yang tidak beres. Mereka buru-buru mengikat ekornya sambil terbang kembali untuk mencegah diri mereka terpisah. Jika mereka berpisah, mereka akan dikalahkan oleh Taishi satu persatu. Mereka akhirnya menstabilkan diri dan melihat Taishi berguling ke depan dengan cepat. Ia berteriak, "Apa menurutmu aku hanya makan cairan di dalam telur selama bertahun-tahun? Sejujurnya, semua seni dewa yang muliamu tidak bisa lepas dari akal sehatku. Aku bisa mempelajari apapun yang dia mampu, tapi aku tidak akan peduli jika aku tidak bisa." Jika dia menggerogoti Kaisar Pendiri, Yang Mulia Yue, Lang Hu, dan Yang Mulia Su, aku hanya perlu memeluknya dan menggerogotinya. Cermin takdir hijau tergantung tinggi di langit di belakang mereka, dan cahaya dari cermin menyinari cermin tersebut, mencegah seni dewa apapun mengenai tubuh Taishi. Itu melewati tubuhnya dengan sendirinya. Kedua dewa kuno itu tertahan saat mereka mundur saat bertarung. Mereka membenci cara Taishi bertarung, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Berguling-guling di sekitar mereka dan berkata dengan marah, "Aku berencana untuk menggerogotinya sampai aku mencapai sang jalan. Saat aku lahir, aku akan menjadi ahli yang telah mencapai sang jalan, tapi kalian merusak rencanaku. Sekarang aku sudah keluar, bagaimana aku bisa kembali ke harta sucinya untuk menggerogotinya? Aku tidak sanggup melakukan itu. Mari kita urus harta rekannya dulu." Dewi Yin segera melihat titik krusialnya dan berteriak, itu adalah efek dari cerminnya. Selama cahaya cermin menyinari dirinya, ia tidak akan bisa menyerangnya. Kita harus menurunkan harta tertingginya terlebih dahulu sebelum kita dapat menyerang tubuh utamanya. Keduanya segera bekerja sama untuk mengeksekusi meja pasir Taiji, dan tubuh jasmani mereka berputar-putar di meja pasir, menyatu menjadi Earth Count berkepala banteng. Ketiga matanya memuntahkan api iblis Youdu yang sangat kuat saat dia meninju cermin perunggu. Taishi baru saja muncul, dan dia tidak tahu apa gunanya cerminnya. Yang dia tahu hanyalah mengaktifkannya dan mengaktifkan kekuatannya. Ketika dia melihat dewa kuno Taiji berubah menjadi penguasa bumi untuk menyerang, dia menjadi bingung. Kedua dewa kuno itu meninju cermin hijau itu, dan tinju mereka melewatinya seolah-olah mereka tidak menyentuh apapun. Tiba-tiba, cermin itu bergetar, dan cermin itu terbalik. Tinju berisi Dao Youdu menghantam wajah kedua dewa kuno. Penguasa bumi jatuh ke belakang, dan tubuh jasmaninya roboh. Pasir bintang tersebar ke segala arah, dan darah keluar dari sudut mulut Yin besar dan Yang besar. Mereka tampak bingung. Keberanian Taishi langsung meningkat, dan dia mengeksekusi semua seni ilahi Kinmu. Dia benar-benar berada di puncak kesempurnaan, dan tubuhnya licin. Kedua dewa kuno Taiji terus menghindar, dan lebih banyak luka muncul di tubuh mereka. Mereka berteriak dengan getir di dalam hati, Taishi ini mempunyai cara bertarung yang sangat buruk, bagaimana bisa ada bajingan seperti itu di antara 5 dewa kuno di dunia? Tak tahu malu. Keduanya tidak tahan lagi dan saling memandang. Tiba-tiba, mereka merong serempak dan mengeksekusi seni dewa alam Dao dari Dao tertinggi yang telah mereka pahami. Seketika, Great Ultimate Sandis berubah menjadi alam semesta purba. Seperti ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan, sebelum zaman purba tercipta, sebelum 4 kutub didirikan, tak terbatas. Pemandangan ini sangat menakutkan. Ada sebanyak 26 alam semesta yang tumpang tindih membentuk 26 diagram Taiji yang saling tumpang tindih. Taishi jatuh ke dalam seni dewa dan hendak melakukan hal yang sama, tetapi dia merasakan bahaya dan segera mengubah gerakannya. Sebuah teriakan datang dari tubuhnya yang bulat, cermin takdir hijau di belakang kepalanya berputar dan bangkit. Ketika cahaya cermin bersinar, ada sebanyak 26 alam semesta Qian yang tumpang tindih. Kedua belah pihak berteriak dengan marah dan bertabrakan. Lang Hu terbang dari kapal emas penyeberangan dunia dan segera pergi menyelamatkan Yang Mulia Yue. Yang Mulia Huo hendak memurnikan Yang Mulia Yue sampai mati ketika dia tiba-tiba menjadi pusing. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia buru-buru mundur, membuka tangan kanannya dan Lang Weo hampir jatuh ke telapak tangannya saat dia bersembunyi di kehampaan. 5 tangan yang menyala menembus lapisan kehampaan dan mencengkeram tubuhnya, meninggalkan bekas luka bakar di kehampaan. Yang Mulia Yue mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari kekangan Yang Mulia Huo. Lang Hu melambaikan tangannya, dan pita itu terbang keluar, berubah menjadi jembatan pelangi untuk membimbingnya. Yang Mulia Huo berhenti, dan tatapannya menembus kehampaan dan mendarat pada mereka berdua. Yang Mulia Yue pulih dari keterkejutannya dan bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Kapal emas bayi suci menyelamatkanku." Lang Hu memandangi kapal emas, yang melewati Youdu dan menabrak Yang Mulia Shu, yang sedang menyerang Qin Feng King. Yang Mulia Shu mengangkat tangannya untuk memblokir, dan dia segera merasakan bahwa kapal emas itu tidak dapat dihentikan. Dia buru-buru menghindar, dan kapal emas itu melaju kencang.
Cahaya keemasan bersinar dari kapal, menyapu Qin Fengqing. Saat berikutnya, Qin Fengqing mendarat di haluan kapal. Yang Mulia Shu menyerang kapal itu, tetapi dia melihat lapisan cahaya keemasan menghalangi serangannya. Namun, cahaya keemasan ini tidak akan mampu menghentikannya lama-lama, dan mungkin akan dirusak olehnya. Pada saat ini, Yang Mulia Ling berjalan mendekat. Cahaya keemasan bersinar, dan Yang Mulia Ling mendarat di haluan kapal. Jantung Yang Mulia Shu melonjak, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Bahkan jika dia menyerang kapal emas itu sekarang, dia mungkin harus menghadapi serangan Yang Mulia Ling dan Qin Fengqing. Kalau begitu, aku akan mengambil tubuh jasmani penguasa bumi terlebih dahulu. Senjata surgawi Yang Mulia Yu. Dia meninggalkan kapal emas itu, dan roh primordialnya terbang untuk meraih tubuh jasmani penguasa bumi. Pada saat yang sama, di kedalaman Youdu, dalam kegelapan tak terbatas, api tiba-tiba menyala, dan nyala api iblis menyebar dengan cepat, menerangi senjata Dewa Hitam Yang Mulia Yu. Api berkobar di dahi senjata surgawi Yang Mulia Yu itu, berubah menjadi dua tanduk panjang yang menjulang ke udara dan menekan kapal emas. Pada saat itu, tubuh jasmani kepala penguasa bumi telah roboh ke dahinya. Di aula di antara kedua alisnya, senjata ilahi Yang Mulia Yu tiba-tiba naik ke langit dan terbang keluar dari sela-sela jari roh primordial Yang Mulia Shu. Senjata ilahi Yang Mulia Xiao Yang Mulia Yu. Yang Mulia Shu tercengang dan segera mengenali senjata surgawi Yang Mulia Yu. Itu adalah senjata ilahi Yang Mulia Xiao, Yang Mulia Yu. Dulu ketika Yang Mulia Xiao diasingkan oleh Yang Mulia Yue, senjata ilahi Yang Mulia Yu sudah usang dan dibawa pergi oleh Yang Mulia Utusan Maut. Senjata ilahi itu awalnya tidak dapat digunakan, tapi Qin Mu membuat kesepakatan dengan Nyonya Yuan Mu untuk membiarkannya memperbaikinya. Sial, senjata ilahi ini diambil oleh Yang Mulia Surgawi untuk berurusan dengan Raja Dewa Leluhur. Tubuh jasmani Yang Mulia Surgawi Utusan Maut lemah, tetapi tubuh jasmani senjata ilahi itu kuat. Senjata ilahi ini cukup untuk menutupi kelemahannya, memberikan roh primordial terkuatnya tempat untuk digunakan. Meskipun Yang Mulia Shu telah menebak tujuan Yang Mulia Utusan Maut mengambil senjata ilahi ini, dia tidak memiliki niat untuk membantu Raja Dewa Leluhur. Dia berpikir dalam hati, tubuh jasmani penguasa bumi lebih penting. Roh primordialnya mencengkeram kepala penguasa bumi, dan saat dia menyentuhnya, kepala penguasa bumi tiba-tiba hancur. Potongan kepalanya seukuran dunia jatuh. Yang Mulia Shu tertegun dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Tubuh penguasa bumi sebenarnya adalah cangkang kosong. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tubuh jasmani penguasa bumi yang sangat besar itu kosong di dalamnya. Hanya ada cangkangnya. Di mana darah dan daging penguasa bumi? Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi gila, dan dia melihat api neraka yang tak terhitung jumlahnya berkobar di tubuh penguasa bumi, membentuk bola api neraka emas yang besar. Di dalam api neraka, sesosok tubuh sedang terbakar di dalam api. Dia sedikit terkejut dan menatap pria yang terbakar itu. Itu adalah penguasa bumi Ah Chou. Tatapannya beralih dan mendarat di kaki penguasa bumi. Itu adalah tiket Jade Lock. Ah Chou di Jade Lock Pass adalah orang yang sama dengan Ah Chou di tubuh Earth Count. Hanya saja ruang di Youdu terdistorsi oleh kekuatan sihir yang besar, yang mengakibatkan munculnya dua Ah Chou. Di sisi lain, Qin Mu telah mencapai kaki penguasa bumi dan berjalan ke Jade Lock Pass. Di Jade Lock Pass, Dewa Kaisar Lang Xuan duduk di monumen kebajikan api neraka. Dia menopang dirinya dengan tangan di bawah pantatnya dan menggoyangkan kakinya saat dia dengan santai melihat Qin Mu memasuki celah. Yang Mulia Mu, apakah Anda di sini untuk mencari Ah Chou, penguasa bumi, atau Adipati Langit? Kaisar Dewa Lang Xuan tersenyum dan berkata dengan santai, kamu terlambat. Kakakku Yang Mulia Hao telah lama meramalkan bahwa kamu akan datang ke sini, dan dia juga telah meramalkan skema penguasa bumi dan skema Adipati Surga. Dia tahu segalanya tentangmu seperti punggung tangannya. Qin Mu datang ke depan hutan monumen api neraka, dan tatapannya berkedip. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, di mana Ah Chou penguasa bumi? Dewa Kaisar Lang Xuan masih duduk di monumen kebajikan api neraka, mengayunkan kakinya. Ia berkata sambil tersenyum, kau hanya bertanya tentang Ah Chou dan bukan Adipati Surga? Yang Mulia Mu, penguasa bumi Ah Chou ada di tanganku, dan Adipati Surga yang bereinkarnasi juga ada di tanganku. Adipati Surga akan sedih mendengar kata-katamu. Qin Mu tersenyum dan bertanya, kalau begitu, di mana Adipati Surga? Dewa Kaisar Lang Xuan melambaikan tangannya, dan seutas tali emas tiba-tiba tergantung di udara. Tangan Surga diikat ke belakang, dan kakinya diikat menjadi satu. Dia digantung di udara dengan tali emas. Di bawah ini adalah api karma di hutan tugu. Itu terus menyala hingga mencapai Adipati Surga. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Meskipun Adipati Surga terbakar parah, dia masih hidup, jadi dia melanjutkan, bagaimana dengan Ah Chou penguasa bumi? Dewa Kaisar Lang Xuan bertepuk tangan lagi, dan tali emas lainnya tergantung dari langit. Itu sama seperti Adipati Surga. Qin Mu tidak bisa menahan tawa. Melayanimu dengan benar. Kaisar Dewa Lang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu,
Yang Mulia Mu sepertinya tidak mengkhawatirkan mereka sama sekali. Khawatir? Qin Mu dengan santai berkata, saat itu, mereka mengambil inisiatif untuk memohon kematian dan mendekati kematian dengan berbagai cara. Mereka tidak pernah meminta pendapatku, membuatku tidak hanya harus mempertaruhkan nyawaku untuk mereka, tapi juga nyawa teman-temanku. Jika itu adalah hidupku, itu akan baik-baik saja, tetapi meminta teman-temanku mempertaruhkan nyawa mereka demi kedua bajingan tua itu membuatku marah. Apakah Kaisar Dewa punya cambuk? Bantu aku mencambuk mereka. Dewa Kaisar Lang Xuan menatapnya, dan cambuk dewa meluncur keluar dari lengan bajunya. Tanpa menoleh ke belakang, dia mencambuk Adipati Surga. Pemukulan yang bagus. Qin Mu bersorak. Dewa Kaisar Lang Xuan melepaskan cambuknya, dan cambuk itu terbang secara otomatis untuk menyerang Adipati Surga dan Ah Chou. Tiga mata Qin Mu berbinar, dan dia bersorak berulang kali. Dia merasakan kepuasan di hatinya. Kaisar Dewa Lang Xuan melihat bahwa ia tampaknya tidak berpura-pura dan bertanya, Yang Mulia Mu, sepertinya Anda tidak merasa kasihan pada mereka. Maaf, Bah, Qin Mu berkata dengan marah, kedua kakek tua ini sedang mencari kematian. Tidak apa-apa jika mereka mati, tapi setelah kamu hidup kembali, kemampuan mereka tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, setelah mereka hidup kembali, mereka juga ditangkap olehmu dalam satu gerakan. Ini benar-benar mengecewakan. Adipati Surga merasa malu. Kekuatannya saat ini memang jauh dari kehidupan sebelumnya. Adapun Ah Chou penguasa bumi, karena ketiga jiwanya telah tersebar dan mereka belum dihidupkan kembali oleh Qin Mu, mereka tidak memiliki kesadaran di tubuh mereka, sehingga mereka tidak merasakan apapun dari kata-kata Qin Mu. Tatapan Dewa Kaisar Lang Xuan berkedip, dan dia tersenyum. Mengapa kita tidak membunuh mereka? Qin Mu tidak keberatan. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Dewa Kaisar, jangan ragu untuk membunuh mereka. Aku dihormati oleh para dewa kuno sebagai penyihir agung yang tak terkalahkan. Jika kau membunuh mereka, aku juga bisa menghidupkannya kembali. Tubuh mereka hanya dihancurkan olehmu dan budidaya mereka dihancurkan. Mulailah dari awal. Dewa Kaisar Lang Xuan mengangkat alisnya. Tampaknya agak sulit menggunakan metode ini untuk memaksa Qin Mu tunduk. Kalau begitu, aku akan membunuh mereka. Kaisar Dewa Lang Xuan tersenyum dan berkata, saya benar-benar ingin mencoba kemampuan ilahi Tai Chu saya dan melihat apakah itu dapat mematahkan legenda Anda yang tidak bisa dihancurkan. Tangan kanan Qin Mu mendarat di gagang pedang bencana, dan lututnya sedikit ditekuk. Dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan tersenyum. Dewa Kaisar bisa membunuh mereka, tapi saat Kaisar Dewa membunuh mereka, Kaisar Dewa juga akan mati. Kaki Dewa Kaisar Lang Xuan berhenti gemetar, dan tubuhnya menegang tanpa sadar. Dia menatap setiap gerakannya dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Mu, apakah mereka sandera yang saya gunakan untuk mengancam Anda, atau apakah mereka sandera yang Anda gunakan untuk mengancam saya? Saya merasa seperti sedang dipaksa oleh Anda. Qin Mu berkata dengan ekspresi tenang, mungkin keduanya. Lang Xuan, dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya bisa menebak bahwa Yang Mulia Hao mengirimmu untuk menghentikanku karena dia ingin membunuhmu dengan pisau pinjaman. Dia tidak membunuhku, tapi kamu. Karena kamu adalah kakak laki-lakinya, kamu adalah ancaman terbesar bagi tahtanya. Langit surgawi muncul di belakang kepala Dewa Kaisar Lang Xuan, dan buah dao miliknya melayang di atas Numinous Sky Hall. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia Mu, kamu ingin menabur perselisihan di antara kita? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kemampuanmu? Ini bukan provokasi, ini kebenarannya. Hati Dao Qin Mu kosong saat dia berkata dengan tenang, sejak kalian mencoba memurnikanku di surga celestial, aku memiliki keyakinan 70 hingga 80% untuk membunuh kalian. Aku memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Yang Mulia Surgawi manapun di surga celestial, kecuali Tai Chu dan Yang Mulia Hao yang telah mencapai Dao. Yang Mulia Gong Surgawi mati di tanganku, jadi Kaisar Dewa harus mengetahui hal ini. Dewa Kaisar Lang Xuan menyipitkan matanya dan menatapnya. Dia tiba-tiba berkata, saya hanya perlu satu gerakan untuk membunuh Adipati Surga dan penguasa bumi. Aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya, kamu dapat membunuh Adipati Surga dengan satu gerakan, tetapi jika kamu ingin membunuh penguasa bumi Ah Chou, kamu tidak dapat melakukannya dengan satu gerakan. Penguasa bumi telah bersiap selama puluhan ribu tahun hari ini. Mungkin sejak hari Ah Chou penguasa bumi menyerang langit celestial, dia sudah mulai membuat rencana. Dalam 800.000 tahun ini, dia telah menggunakan api karma untuk menyempurnakan penguasa bumi Ah Chou untuk menyempurnakan tubuh emas yang tak dapat dipecahkan. Belum lagi kamu, bahkan jika ayahmu, Tai Chu, datang secara pribadi, dia mungkin tidak dapat menghancurkan tubuh emas api karma miliknya dalam satu gerakan. Telapak tangan Dewa Kaisar Lang Xuan dipenuhi keringat. Dia tertawa dan berkata, kamu hanya perlu satu gerakan untuk membunuhku? Yang Mulia Mu, kamu terlalu menyanjung dirimu sendiri. Langit celestialnya bergemuruh,
dan 28 ruang singgasana mengelilingi dan melindungi surga celestial, meningkatkan kekuatan pertempuran dan auranya. Monumen kebajikan api neraka yang dia duduki juga tidak dapat menahan tekanannya. Itu hancur sedikit demi sedikit, dan bagian yang hancur berubah menjadi bubuk halus. Itu bahkan diasimilasikan ke dalam ki awal mutlak. Alam harta karun ilahi embrio roh Kinmu menyebar, dan pohon dunia muncul di belakangnya. Auranya juga tiba-tiba naik. Dewa Kaisar Langshuan mengeksekusi buah daunnya, dan buah dao berputar di atas aula langit Numinous di surga celestialnya. Roh primordialnya duduk di singgasana Kaisar di aula langit Numinous, dan suaranya nyaring dan memekakkan telinga. Yang muliamu, kamu terlalu sombong. Setelah saya memperoleh buah dao, kemampuan kultivasi saya meningkat dalam garis lurus. Pemahaman saya terhadap Dao Tai Chu jauh melampaui pemahaman Anda, bahkan pemahaman ayah saya. Saya telah berkultivasi hingga ke 35 surga di alam Tai Chu Dao. Auranya bergetar dan hancur. Hanya auranya saja yang menyebabkan hutan monumen api neraka di sekitar Kinmu terus runtuh. Pada saat yang sama, cambuk ilahi yang mencambuk Adipati Surga tiba-tiba melingkari tenggorokannya dan mengencang. Adipati Surga tidak mengatakan sepatah kata pun, dan wajahnya memerah. Cambuk ilahi itu seperti ular piton, dan semakin erat cambuk itu, semakin tipis pula leher Adipati Surga. Kinmu tidak memperhatikannya. Hutan monumen di sekitarnya runtuh, dan hanya tanah di bawah kakinya yang tidak bergerak. Langshuan, saat kita menjelajahi bahaya di bawah kolam giok istana leluhur bersama-sama, kita bertemu dengan pemilik buah Dao Mu. Aku mengagumi dominasimu. Pisau misterius eksekusi dewa adalah Dao Surgawi ke-50, emanasi surga. Pisau hitam itu muncul dan menambal 50 langit. Adipati Surga segera merasakan 50 harta surgawi Dao dan memfokuskan pikirannya. 50 harta karun Dao Surgawi segera terbang keluar dari harta karun ilahi embrio roh Kinmu dan menebas tali emas di atas kepalanya dan cambuk ilahi yang melilit lehernya. Monumen kebajikan api di bawah pantat Dewa Kaisar Langshuan langsung runtuh. Ketika kakinya mendarat di tanah, roh primordialnya berbalik dan menyerang Adipati Surga, Ah Chou, dan penguasa bumi pada saat yang bersamaan. Serangan ini luar biasa dan melepaskan seni Dewa Dao Realm dari Dao Realm of Absolute Beginning hingga batasnya. Pada saat yang sama, langit surgawinya yang agung meraung dan berputar ketika kekuatan yang sangat menakutkan mengalir ke tubuh jasmaninya, mengerahkan semua budidayanya untuk menyerang Kinmu. Dia tidak hanya ingin membunuh Adipati Surga dan Ah Chou, dia juga ingin membunuh Kinmu. Namun, saat dia bergerak, buah Dao yang berputar tiba berhenti. Dewa Kaisar Langshuan langsung merasakan pemahamannya tentang Grand Primordium Dao lenyap tanpa jejak. Hanya jari asal ilahi yang dia pahami dari pemahaman Dao awal mutlak yang masih ada. Namun, seni Dewa Alam Dao yang dieksekusi oleh roh primordialnya dan seni Dewa Dao Surgawi tingkat 35 yang dieksekusi oleh tubuh jasmaninya semuanya telah kehilangan kekuatannya. Jari esensi ilahi adalah surga pertama dari alam Dao-nya. Dia telah memahami seni ketuhanan agung dari awal mutlak sendiri, dan setelah itu, dia tidak dapat memahami surga kedua untuk waktu yang lama. Sampai dia dan Kinmu memasuki fragmen surga besar yang menyeluruh di bawah kolam giok dan memperoleh buah Dao itu. Setelah dia memperoleh buah Dao, dia memahami alam Dao awal mutlak. Dengan bantuan para dewa, dia memahami Dao Realm setelah Dao Realm, menyimpulkan Dao awal mutlak ke-35 surga Dao Realm. Level ini jauh melampaui ayahnya, Grand Primordium. Adik laki-lakinya, Yang Mulia Hao, bisa dikatakan orang nomor 1 di dunia. Dia hanya selangkah lagi dari Grand Primordium untuk mencapai Dao. Tapi sekarang, semuanya seperti bulan di dalam air, menghilang tanpa jejak. Di saat putus asa, dia akan mengubah gerakannya ketika Kinmu menghunus pedang bencananya dan muncul di tengah alisnya. Dengan gemetar lembut, cahaya pedang menusuk otaknya. Cahaya pedang terbelah menjadi 5 dan berubah menjadi 5 tali merah. Namun, bagian utama pedang bencana tidak menembus otaknya. Sebaliknya, ia mengubah arah dan langsung melewati gerbang surgawi selatan dari surga celestialnya. Sepanjang perjalanan, ia menghancurkan semua bangunan surga surgawi dan mengguncang sungai surgawi di surga surgawi hingga berubah menjadi 2 gelombang besar yang membelah kolam giok menjadi 2. Pedang ini membelah ibu kota giok menjadi 2 dan tiba di Numinous Sky Hall pada saat berikutnya. Di Numinous Sky Hall, roh primordial Dewa Kaisar Langshuan berbalik. Jari esensi ilahi. Saat jarinya bertemu dengan cahaya pedang, kekuatannya meledak. Itu memang layak menjadi seni dewa nomor 1 di antara 10 yang mulia. Meski sederhana, kekuatannya sungguh menakutkan. Namun, cahaya pedang itu menghadapi kekuatan jari esensi ilahi dengan kekuatan yang tak tertahankan, benar-benar menghancurkan kekuatan serangan ini. Pedang bencana menusuk ke ujung roh primordialnya dan melesat keluar dari bagian terakhir ibu jarinya, berubah menjadi seberkas cahaya yang menusuk ke otak roh primordialnya. Roh primordial Dewa Kaisar Langshuan membeku, dan tubuh jasmaninya juga membeku. Pada saat yang sama, buah Dao menerobos Numinous Sky Hall dan mendarat di otak roh primordial Dewa Kaisar Langshuan. Ia berputar dengan cepat dan tertusuk oleh pedang bencana.
Pada saat yang sama, Yang Mulia Hao muncul di belakang Qin Mu, dan 35 istana surgawi di belakang kepalanya berubah menjadi 10.000 roda surgawi. Mereka jatuh dan menghancurkan ranah harta karun ilahi embrio roh Qin Mu, menyedot Qin Mu dan ranah harta karun ilahi embrio rohnya ke dalam 10.000 roda surgawi. Suara terkejut Qin Mu datang dari roda surgawi segudang, dan tubuhnya melewatinya untuk melarikan diri. Yang Mulia Mu, keterampilanmu masih kurang. Telapak tangan Yang Mulia Hao menekan ke bawah, dengan paksa menekannya ke dalam roda surgawi. Di depan roda surgawi segudang dao, di surga surgawi Langshuan, buah dao dalam roh primordial Langshuan berputar dengan cepat, sepenuhnya melenyapkan kesadaran Langshuan dan mengendalikan roh primordialnya. Roh primordial dan istana surgawinya meraung saat mereka turun, bersiap untuk merebut tubuh jasmani Langshuan. Saat buah dao mengendalikan roh primordial untuk memasuki tubuh jasmani Dewa Kaisar Langshuan dan memasuki jantung alisnya, dia tiba-tiba melihat 5 tali merah tersembunyi di jantung alis Dewa Kaisar Langshuan. Semangat primordialnya justru jatuh ke tali merah. Benang merah dengan cepat diikat, membungkus roh primordial dan buah dao Langshuan. Tuan Muda ketujuh, raungan marah datang dari buah dao. Adipati Surga melepaskan diri dan mengambil senjata dao surgawi. Dia mengendalikan 50 harta karun dao surgawi, dan kekuatan 50 harta karun dao surgawi langsung mendidih. Dengan satu serangan, dia menabrak jantung Dewa Kaisar Langshuan, menghancurkan tubuh jasmaninya. Kemampuan Adipati Surga belum mencapai level yang mulia, dan kekuatan sihirnya jauh lebih lemah dibandingkan kehidupan sebelumnya. Namun, apa yang membuatnya lebih kuat dari Adipati Surga di kehidupan sebelumnya adalah pemahamannya tentang dao surgawi bahkan lebih dalam daripada putranya, Raja Dewa Leluhur. Setelah melepaskan diri dari tubuh jasmani Adipati Surga dan pengekangan dao surgawi, dia dapat memahami makna batin dao surgawi dan lebih dekat dengannya. Senjata dao surgawi di antara 50 harta karun dao surgawi mendarat di tangannya. Disiplin surgawi, pengemis surga, mudra surga, pahala surga, rahasia surga, dan 49 harta karun lainnya bertransformasi terus-menerus dan maju lapis demi lapis, menghancurkan tubuh jasmani Kaisar Dewa Langshuan. Tubuh jasmani Langshuan hancur, dan langit di tengah alisnya melebar keluar. 5 tali merah menembus langit ke segala arah, melewati buah dao. Adipati Surga bergegas maju dengan Heaven Insight Dao Weapon di tangannya. 49 harta karun surgawi terbang ke atas dan ke bawah, bergabung bersama secara terus-menerus. Mereka menghancurkan bangunan di langit surgawi Langshuan dan langsung menuju buah dao. Buah dao tenggelam ke dalam tali merah dan tidak berani meronta. Ia hanya bisa menyaksikan saat dia mendekat. Jika Adipati Surga menyentuh simpul merah, buah daonya mungkin tidak dapat bertahan. Tepat pada saat ini, Yang Mulia Hao muncul di depan buah dao dan melambaikan tangannya. Jurang reruntuhan akhir muncul, dan Adipati Surga jatuh ke dalamnya bersama dengan harta karun itu. Seni surgawi dari reruntuhan akhir bergetar hebat, dan 50 harta surgawi berputar, membawa Adipati Surga keluar. Adipati Surga terbang keluar dari surga surgawi Dewa Kaisar Langshuan dan mendarat di tanah. Pedang surgawinya menebas penguasa bumi Ah Chou, dan tali emas yang mengikatnya putus. Ah Chou menabrak hutan monumen. Kemampuanmu tidak buruk. Yang Mulia Hao memuji, dan tatapannya tertuju padanya. Matanya seperti 2 lubang hitam yang tak terkalahkan, memberikan perasaan yang sangat tidak nyaman. Adipati Surga, setelah Anda dihidupkan kembali oleh Yang Mulia Mu, kemampuan Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat itu, ketika Anda masih Yang Mulia Hong, meskipun kekuatan sihir Anda adalah yang terbaik, hati dao Anda terlalu lemah. Setelah Yang Mulia Qin membuka alam dao, Yang Mulia Hong tertinggal dan dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi Mu. Adipati Surga, jika Anda bersedia untuk kembali ke 10 Yang Mulia Surgawi, saya akan menyambut Anda kembali. Adipati Surga berdiri di atas senjata dao platform surgawinya, dan harta karun dao surgawi menari-nari di sekelilingnya. Dia terkekeh dan berkata, kematian Hong tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia Mu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Terlebih lagi, orang yang membunuh Hong bukanlah Yang Mulia Mu, melainkan Raja Dewa Leluhur yang tidak berbakti. Di belakang kepala Yang Mulia Hao, 35 istana surgawi membentuk 10.000 roda dao surgawi. Qin Mu mencoba keluar dari formasi roda surgawi, tetapi 35 istana celestial Yang Mulia Hao selalu berubah, menghalangi dia. Yang Mulia Ling Yu, sekarang Anda tahu bahwa bekerja dengan Yang Mulia Mu seperti meminta kulit harimau, bukan? Yang Mulia Hao tiba-tiba berkata, Yang Mulia Mu tidak bermoral. Bahkan jika Anda membentuk aliansi dengannya, dia akan menghancurkannya kapan saja. Adipati Surga juga jelas tentang hal ini. Qin Mu berhenti berusaha melarikan diri dan tertawa keras. Yang Mulia Ling Yu, apakah saya telah melanggar aliansi buah dao bersama Anda? Saat Anda dan saya mendirikan aliansi buah dao di roda surgawi segudang dao, Anda mengatakan bahwa saya perlu membantu Anda menangkap Kaisar Dewa Langshuan. Saya memang membantu Anda merebut tubuh Langshuan dan tidak melanggar sumpah.
Kesadaran giok jiwa tertinggi keluar dari buah Dao, dan dia mencibir. Tuan muda ketujuh Istana Miluo, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Kamu memang membantuku merebut tubuh Lang Xuan, tetapi pada saat yang sama, kamu juga meninggalkan segel aneh ini di tubuh Lang Xuan. Tidak hanya itu, kamu bahkan mengambil kesempatan untuk menembus buah Daoku dengan pedangmu, mencoba membunuhku. Di roda segudang Dao, wajah Qin Mu penuh kemuliaan. Pedang itu adalah sebuah kecelakaan. Saya tidak tahu bahwa Anda begitu bersemangat, itulah sebabnya Anda meleset. Namun, saya telah merencanakannya sejak lama. Anda adalah seorang praktisi Dao prasejarah. Jika saya membiarkan Anda turun ke alam semesta ini, tidak ada orang lain yang bisa bertahan. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain membunuh Anda. Namun, saya tidak menyangka bahwa setelah Anda membentuk aliansi dengan saya, Anda benar-benar akan membentuk aliansi dengan Yang Mulia Hao. Kemampuan Anda untuk bermuka dua tidaklah buruk. Yang Mulia Surgawi Ling Yu mengejek, Tuan Muda Ketujuh, bukan saya yang mencari Yang Mulia Hao, melainkan Yang Mulia Hao. Qin Mu berkata dengan heran, Saudara Hao, kamu menemukannya. Yang Mulia Hao tersenyum di wajahnya. Teman Daom Hu, jika kamu bisa menemukannya, kenapa aku tidak bisa menemukannya? Hari itu ketika kamu ditekan olehku di roda surgawi Myriad Dao, kamu mengambil kesempatan untuk mengamati jalur, keterampilan, dan seni dewa dari Yang Mulia Surgawi. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengamati jalur, keterampilan, dan seni dewa mereka. Senyum di wajah Qin Mu berangsur-angsur memudar. Yang Mulia Hao terus berkata, rahasia dalam buah Lang Xuan Dao tidak dapat disembunyikan dari saya. Kontak Anda dengan Yang Mulia Ling Yu juga tidak dapat disembunyikan dari saya. Anda dapat mencapai kesepakatan dengan ketua tertinggi Ling Yu, jadi tentu saja saya juga bisa. Bekerja sama dengan saya sama dengan bekerja sama dengan 3 tuan muda dan 4 tuan muda Istana Miluo. Tidak peduli apa, itu jauh lebih baik daripada bekerja dengan 7 tuan muda Istana Miluo yang tidak menepati janji, bukan? Ekspresi Qin Mu berubah suram, dan dia bertanya, kalau begitu, bagaimana kamu menyingkirkan Kaisar Pendiri dan datang ke sini? Yang Mulia Hao berkata dengan santai, siapa bilang aku menyingkirkan Kaisar Pendiri? Yang Mulia Mu, aku mampu bertahan dari era Naga Han sampai sekarang, dan jumlah metode yang aku miliki berada di luar imajinasimu. Dukungan dari 3 tuan muda dan 4 tuan muda bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Aku mempunyai 2 sisi di tubuhku, dan Kaisar Pendiri telah dihalangi oleh tubuhku yang telah mencapai Dao. Tubuhku di reruntuhan akhir kemudian akan menuju ke Youdu untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Karena ada 3 tuan muda dan 4 tuan muda yang mendukung saya, dengan kekuatan mereka, mengapa saya tidak menggunakannya? Dia berkata dengan acuh tak acuh, dalam pertempuran Youdu, kamu tampaknya lebih unggul, tapi semuanya masih di bawah kendaliku. Adipati Surga membawa Ah Chou penguasa bumi, mundur diam-diam. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Situasi saat ini jelas melampaui perhitungan Qin Mu. Kartu truf Yang Mulia Hao juga telah melampaui perhitungan Qin Mu. Jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak akan bisa pergi. Yang Mulia Hao mengabaikannya dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Mu, Anda memang orang yang paling menyusahkan yang pernah saya temui. Entah itu kebijaksanaan atau rencana Anda, semuanya mengejutkan saya. Namun, waktu Anda terlalu sedikit waktu. Jika Anda diberi waktu 3 hingga 500 tahun lagi, Anda benar-benar akan mampu membalikkan keadaan. Hanya saja sekarang, Anda masih belum cukup baik. Dalam pertarungan di antara kami, Anda selalu selangkah di belakang. Garis inilah yang membedakan antara kemenangan dan mengalahkan. Dia mengangkat tangannya, dan suaranya bergema di Youdu. Itu menyebar ke setiap sudut Youdu, dan kekosongan pertempuran, Ling, Yu, Ju, Huo, Yue, Lang Weo, Taiji, dan Taishi dapat mendengarnya dengan jelas. Aku harus menggunakannya dengan baik. Karena aku mendapat dukungan dari Istana Miluo, aku harus menggunakannya dengan baik. Istana Miluo adalah kekuatanku. Kekuatanku telah membuat ayahku putus asa dan tidak punya pilihan selain tunduk padaku. Youdu terbelah, dan sepotong surga agung terbang keluar, menekan ke bawah dari langit. Kemanapun ia lewat, angin dingin akan bertiup, memaksa Shu, Ling, Yu, Ju, Huo, Yue, Lang Weo, Taiji, dan Taishi menghindarinya. Tiba-tiba, bagian lain dari jaring surga yang menyeluruh terbang keluar dan terbang menuju Youdu, diikuti oleh bagian ketiga dan keempat. 16 fragmen surga yang menyeluruh itu seperti cermin transparan, dan masing-masing memiliki pilar heksagonal besar yang berdiri tegak. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat pilar heksagonal berisi pesona Dao yang aneh. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk melompat. Mungkinkah pilar heksagonal di surga agung dipahat dari pohon Dao? Bahkan jika dia terjebak dalam roda surgawi segudang Dao yang telah diubah menjadi surga surgawi Yang Mulia Hao, dia masih bisa menggunakan mata di tengah alisnya untuk melihat semuanya dengan jelas. Pada 6 prisma fragmen surga yang menyeluruh, ada berbagai macam tanda aneh yang terukir di atasnya.
Prisma itu berdiri tegak di tengah angin dingin, tidak bergerak sama sekali. Saat fragmen besar surga yang menyeluruh berputar, buah dao muncul di atas tanda aneh pada prisma. Buah dao terbelah, dan darah segar mengalir keluar dari buah dao. Itu seperti cacing tanah yang mengikuti tandanya. Tanda-tanda itu seketika tampak hidup, berputar dan berputar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya melewati pembiasan fragmen surga yang menyeluruh dan bersinar ke segala arah. Tanda dao aneh yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan Youdu, dan itu seperti bubuk mesiu yang telah menyala saat tersebar di sekitar Youdu. Setiap orang yang bertarung merasakan kontrak aneh yang menghubungkan tubuh jasmani dan roh primordial mereka. Ini adalah formasi pengorbanan darah yang tercetak di istana leluhur. Kontrak semacam ini adalah kontrak pengorbanan darah. Yang Mulia Hao berkata, isi kontraknya sangat sederhana. Ini adalah pengorbanan daging dan darah dari dua alam semesta, menggunakan bentuk kehidupan dari alam semesta lain untuk menukar bentuk kehidupan dari alam semesta ini. Karena kontrak pengorbanan darah semacam ini dibuat oleh Tuan Muda keempat dengan mengorbankan 16 orang yang telah mencapai dao di alam semesta masa lalu, kalian tidak bisa menolak sama sekali. Selama kalian mati, kontrak pengorbanan darah akan diaktifkan. Adipati Surga membawa Ah Chou dan penguasa bumi secepat kilat, berencana melarikan diri dari Youdu. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa dan berhenti. Sekarang, meski dia membawa Ah Chou keluar dari Youdu, dia tetap akan membawa kontrak pengorbanan darah ini bersamanya. Adipati Surga menurunkan Ah Chou dan terkekeh. Sobat lama, aku khawatir aku tidak bisa melindungi tubuh jasmanimu lagi. Jika kamu bisa bertahan, kita bisa bertemu lagi di masa depan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Youdu. Dia melihat apa yang dilihat penguasa bumi ketika dia melihat ke atas. Mereka adalah segudang makhluk hidup di alam semesta. Dunia demi dunia, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, emosi, suka, duka, duka, perpisahan, dan reuni semuanya tercermin di matanya. Di masa lalu, Adipati Surga tidak mengerti mengapa penguasa bumi tidak ingin mencapai jalur tersebut dan mengapa dia hanya ingin menjadi manusia. Sekarang, dia mengerti. Jika seseorang harus meninggalkan kebahagiaan dunia manusia untuk mencapai sang jalan, lalu apa gunanya mencapai sang jalan? Lebih baik menjadi orang yang memiliki emosi, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, kegembiraan, perpisahan, dan harmoni. Adipati Surga menyapu lengan bajunya dan mengambil harta karun dao surgawi, berencana untuk kembali menyelamatkan Kinmu. Pada saat ini, langit Youdu terbelah, dan istana surgawi bersinar dengan cahaya surgawi yang pekat saat turun dari langit. Itu adalah istana penciptaan patriark. Istana penciptaan patriark dari surga surgawi tidak lagi memiliki tuan. Tanpa kendali Nyonya Yuanmu, tidak ada yang bisa menggunakan senjata dewa penciptaan di istana penciptaan patriark. Yang Mulia Hao tersenyum, dan 10.000 roda surgawi di belakang kepalanya berputar. Harta karun Dewi Taishu terbang dan mendarat di istana surgawi penciptaan patriark. Senjata ilahi penciptaan di istana surgawi penciptaan patriark langsung diaktifkan. Jalan penciptaan sedang mendidih di istana celestial. Senjata ilahi ciptaan yang diciptakan oleh Yang Mulia Ling saat itu beredar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Senjata ilahi yang sangat rumit menembakkan sinar cahaya, secara bertahap menciptakan tubuh agung di dalam ring yang berputar. Tiba-tiba, senjata ilahi Yang Mulia Yu melangkah keluar. Adipati Surga menarik napas dingin dan tidak mau repot-repot menyelamatkan Kinmu. Dia segera berlari menuju kapal emas penyeberangan dunia. Yang Mulia Ling, saya akan berurusan dengan Yang Mulia Xu. Dia berteriak keras, senjata ilahi ciptaan diciptakan olehmu, tangani saja. Yang Mulia Hao tidak keberatan. Dia berjalan menuju istana penciptaan patriark dan berkata dengan santai, senjata ilahi penciptaan telah menyatu dengan Dao Taishu. Harta yang menyertai bibi Taishu bukan lagi senjata ilahi Yang Mulia Ling. Adipati Surga masih berpikir bahwa Yang Mulia Ling dapat menghancurkan senjata ilahi penciptaan, bukankah dia melebih-lebihkannya? Kinmu berkata, Yang Mulia Hao, mungkinkah Anda berencana membiarkan ketua tertinggi Ling Yu memasuki tubuh senjata ilahi Yang Mulia Yu? Yang Mulia Hao berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Mu memang cerdas, tetapi tidak cukup pintar. Membunuh bibi Taishu adalah langkah paling penting bagi saya untuk menyatukan dunia. Setelah mendapatkan harta karun tertinggi Dao kesederhanaan besar dan kesederhanaan besar Dao, saya dapat mengendalikan senjata dewa penciptaan dan membuat senjata dewa sebanyak yang saya inginkan. Adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata dewa Yang Mulia Yu, tubuh jasmani penghitung bumi adalah bahan saya. Perjanjian antara penguasa tinggi Ling Yu dan aku adalah untuk menghidupkannya kembali. Aku tidak sepertimu, aku akan menepati janjiku dan membiarkan dia meminjam senjata ilahi Yang Mulia Yu untuk menghidupkannya kembali.
Dia membawa buah dao dari Qin Mu dan Ling Yu ke istana penciptaan patriark dan berkata, senjata ilahi ini, Yang Mulia Yu, adalah modal untuk membunuh utusan maut, Yue, dan yang lainnya. Namun, tujuan saya tidak sesederhana itu. Saya masih perlu memikat Yang Mulia Ling dan menggunakan harta karun dari 4 tuan muda istana Miluo untuk membunuhnya. Adipati Surga telah pergi untuk menggantikannya dan membiarkan dia datang. Qin Mu tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Anda mengatakan bahwa Anda dapat menghidupkan kembali Yang Mulia Ling Yu, jadi bisakah Anda membatalkan simpul merah yang saya tinggalkan? Jika Anda tidak dapat membatalkan simpul merah tersebut, Yang Mulia Ling Yu hanya akan mati. Murid Yang Mulia Hao berkontraksi, dan tatapannya tertuju pada tali merah yang menembus roh primordial Langshuan dan buah dao tertinggi Ling Yu. Saya benar-benar tidak bisa membatalkannya. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Hao berkata dengan nada meminta maaf, saya minta maaf, Yang Mulia Ling Yu. Saya tidak dapat memenuhi janji kami. Anda hanya bisa mati.